biasa Pak Arif, ternyata saya kira tadinya peserta sedikit. Ternyata lumayan juga ya animonya untuk di hari Idul Fitri ini. Oke, baik, mungkin saya langsung saja bisa share screen Pak Arif ya. Oke, baik Bapak Ibu, materi yang dikasih buat saya dari Media Tama pada siang hari ini adalah investigasi kecelakaan di sektor konstruksi. Oke, nah, saya usahakan dulu. Ya, ini sudah kesekian kalinya nih saya diberi kesempatan oleh Media Tama untuk mengisi webinar setiap hari Sabtu. Nah, untuk edisi kali ini saya diminta untuk membahas tentang investigasi kecelakaan di sektor konstruksi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, tadi sudah dikenalkan oleh Pak Arif ya, nama saya sudah tertera di situ. Ya, saya selain yang tadi sudah disebutkan Pak Arif, saya juga auditor, yang auditor K3 PP 50 tahun 2012. Saya memang bekerja hanya khusus di sektor K3. Saya nggak mana Bapak Ibu ya. Saya mengajar di pelatihan-pelatihan seperti itu. Saya juga saat ini saya juga sebagai dosen di salah satu Universitas Jayapura. Jadi saya dari Jayapura Bapak Ibu ya. Saya tinggal di Jayapura tetapi tidak mengurangi kita untuk saling membagi informasi, saling mengisi ilmu kita. Ya, jadi kalau saya mau bilang K3 Bapak Ibu, K3 itu kan kalau menurut saya itu ilmu yang mahal. Kalau kita ketinggalan saja tidak mengupdate ilmu kita, itu jauh kita tertinggal. Jadi saya saja sampai hari ini masih banyak belajar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan masuk langsung materi. Ya. Seperti biasa Bapak Ibu yang biasa mengikuti webinar atau biasa belajar K3, setiap kita bicara K3 pasti ada dasar hukumnya. Selalu dimulai kami dengan dasar hukum. Ya, karena K3 itu kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya tanpa dasar hukum. Nah, dasar hukum kita yang paling utama ya nenek moyang kita nih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Di pasal 11 bilang begini. Ayat satunya, pengurus diwajibkan melapor tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Itu ayat 1. Kemudian ayat 2-nya, tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan perundang-undangan. Jadi setiap ada kecelakaan kerja kita nggak bisa diem aja Bapak Ibu ya. Itu semua harus dilaporkan. Walaupun Bapak Ibu real ini kenyataannya banyak terjadi kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan seperti itu. Nah, pengertiannya apa sih? Kita sebelum kita masuk ke apa itu investigasi, kita mau coba lihat dulu pengertiannya tentang kecelakaan itu berdasarkan Permen 3 tahun 98. Permen 3 tahun 98 bilang kecelakaan adalah suatu kejadian atau event yang tidak dikehendaki. Jadi kecelakaan itu tidak dikehendaki Bapak Ibu, yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 bilang begini, kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar kita lalui. Jadi yang dimaksud dengan kecelakaan kerja itu bukan hanya kejadian yang terjadi di Bapak Ibu punya lokasi kerja saja, tetapi ketika kita dari rumah mau ke tempat kerja atau ketika kita pulang kerja ke rumah, ketika kita mengalami kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan kita, itu termasuk kecelakaan kerja dan bisa di backup atau bisa kita klaim asuransinya seperti itu. Kemudian, nah tadi di Undang-Undang 1 bilang ketika ada kecelakaan kerja itu
harus dilaporkan ya. Nah, tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan seperti apa? Ya, di Permenaker nomor 3 tahun 98 pasal 2 bilang, pertama, pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya. Yang kedua, kecelakaan kerja itu bisa berupa kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah atau kejadian berbahaya lainnya. Itu dimaksud dalam kecelakaan kerja pada Permenaker nomor 3 tahun 98. Kemudian pasal 3 juga bilang, pengurus atau pengusaha yang sudah atau belum mengikuti sertakan pekerjanya dalam program BPJS, sekarang BPJS ya, dulu Jam Sostek. Itu menurut Undang-Undang 3 tahun 92. Jadi setiap tenaga kerja di lokasi kerja kita wajib kita masukkan dalam program jaminan tenaga kerja ya. Sekarang kalau peraturan terbaru Bapak Ibu ini sama dulunya Jam Sostek, sekarang BPJS. Ya. Nah, untuk laporan kecelakaan itu apa saja sih yang diatur dalam tadi ya peraturan tadi? Yang pertama data umum ya, data umum kecelakaannya yaitu identitas perusahaannya, kemudian informasi kecelakaan dan keterangan lainnya. Kemudian ini secara umum dulu saya tampilkan Bapak Ibu ya sebelum kita lebih spesifik di bagian sesi selanjutnya. Kemudian data korban. Data korban itu jumlahnya berapa yang ada celaka, kemudian namanya siapa, akibat kecelakaan seperti apa, kemudian keterangan cederanya seperti apa. Kemudian ada fakta yang ditemukannya seperti apa. Jadi kecelakaan itu sebabnya apa gitu ya. Misalnya apakah dari kondisi berbahaya atau tindakan berbahaya. Apa kondisi berbahaya dan tindakan berbahaya nanti kita ulas di slide selanjutnya. Ya. Jadi dalam laporan kecelakaan itu perlu diuraikan kecelakaannya secara mendetail dan spesifik. Kemudian perlu dilaporkan lagi juga sumber kecelakaannya dari mana. Kemudian tipe kecelakaannya, penyebab kecelakaannya apa, kemudian syarat-syarat yang diberikan, tindak lanjutnya seperti apa, dan keterangan-keterangan lainnya. Itu yang diatur dalam Permen Undang-Undang nomor 3 tadi. Nah, laporan kecelakaan itu diatur juga di pasal 4. Itu dilaporkan secara tertulis ke Kakandepnaker atau Kadisnaker dalam waktu 2 kali 24 jam. Ya, jadi dia tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam. Sejak kejadian dengan formulir bentuk 3 KK2A itu ada di kalau kita di Disnaker setempat ya, biasanya mereka punya ya. Kemudian ayat 2-nya dapat dilaporkan secara lisan sebelum dilaporkan secara tertulis. Jadi laporan itu sebelum tertulis juga bisa dilaporkan secara lisan. Seperti itu. Pasal 5 mengatakan pengurus atau pengusaha yang telah mengikut sertakan pekerjaannya dalam program Jansosek atau skema BPJS ya, pelaporannya sesuai Permenaker nomor 5 tahun 93. Jadi Bapak Ibu untuk kecelakaan ini ada peraturannya ya, sudah form-formnya dan tipe pelaporannya itu sudah tertuang semua di Permenaker nomor 5. Kemudian pengurus yang belum, nah yang tadi sudah ya, yang belum mengikut sertakan pekerjaan dalam program Jansosek, pelaporannya harus sesuai yang Permenaker nomor 4 tahun 93. Tadi kalau sudah sesuai Permenaker nomor 5, kalau yang dia belum mengasuransikan lah ya tenaga kerjanya, itu laporannya sesuai Permenaker nomor 4. Itu tadi dasar hukum kita ketika kita bicara soal kecelakaan. Nanti setelah ada kecelakaan, bagaimana kita menginvestigasinya. Oke. Sebelum kita belajar bagaimana sih kita menginvestigasikan suatu kecelakaan konstruksi, ya ada baiknya kita tahu dulu apa sih kecelakaan konstruksi. Ya, kecelakaan ya. Bapak Ibu, ini adalah angka kecelakaan kerja yang terjadi di berbagai negara yang ada di bumi kita ini ya. Jadi kecelakaan kerja itu bukan hanya terjadi di kita saja, di Indonesia saja Bapak Ibu ya, tetapi di seluruh dunia selama ada pekerjaan konstruksi itu saya nggak bilang pasti ya, biasanya pasti terjadi kecelakaan gitu ya. Nah,
3 industri utama yang menyumbang kecelakaan yang paling fatal di dunia Bapak Ibu ya. Ternyata 54% dari sektor kita konstruksi. Ya. Tinggi sekali 54%. Yang 33-nya general factories, kemudian yang 13%-nya shipbuilding dan shipbuilding. Itulah 3 industri utama penyumbang kecelakaan. Ya. Nah, secara global ya ini kecelakaan ya fatality-nya ada seperti yang ada di tabel ya. Indonesia ini Bapak Ibu, jadi kecelakaan kerja fatal per 100 pekerja ya. Dari 100.000 pekerja, Bapak Ibu, kalau Indonesia punya pasti ada 23 pekerja yang celaka. Ya, bukan pasti sih Bapak Ibu, itu menurut data. Dari 100.000 pekerja ada saja yang celaka, sekitar 23 orang seperti itu. Jadi kecelakaan kerja itu rata-rata di sektor konstruksi memang yang paling sangat tinggi. Nah, untuk tipe pekerja konstruksi ya, tipe kecelakaan fatalnya yang paling tinggi itu adalah jatuh dari ketinggian, itu 34,6%. Jadi pada pekerjaan konstruksi kecelakaan yang paling fatal, yang paling tinggi angkanya, persentasenya adalah jatuh dari ketinggian. Kemudian jatuh, tertimpa dan sebagainya itu 20,6%. Kemudian kecelakaan di jalan itu 16,4%. Sakit jantung, stroke dan sebagainya 8,7%. Terkena, terjepit mesin dan sebagainya 6,6%. Tersengat arus listrik 3,8%. Terbentur, terlindas dan sebagainya 2,1%. Kemudian jatuh, tergelincir di lantai 1,7%, tersambar petir banjir dan sebagainya 1,4%, dan kebakaran dan peledakan dan sebagainya itu juga 1,4%. Ya. Nah, peringkat jenis kecelakaan yang fatal yang tadi Bapak Ibu ya, ini berdasar data ILO ya. Tadi ternyata 56% jatuh dari ketinggian, ini data dari data lainnya ya, 21% dari tertindas benda runtuh dan terguling, 10% tertabrak kendaraan bergerak, 5% tersentuh aliran listrik, 4%-nya terkena benda jatuh atau melayang, 3%-nya tersentuh bagian mesin yang bergerak, dan 1%-nya terpapar benda panas atau B3, ya, bahan beracun dan berbahaya. Nah, data penyebab kecelakaan konstruksi kecelakaan di sektor konstruksi ya berdasarkan, nah ini yang berdasarkan ILO Bapak Ibu ya, referensi dari ILO ya, Organisasi Buruh Dunia. ILO juga mendata ternyata jatuh juga 26%. Jadi ternyata betul Bapak Ibu yang tadi dari beberapa referensi ya data penyebab kecelakaan ternyata memang jatuh itu yang paling tinggi 26%. Terbentur, tertimpanya 9%, karena mesin dan alas 8%, karena alat tangan 7%, transport 7%, lain-lainnya juga adalah 6%. Jadi dari beberapa data tadi, kita sudah lihat bahwa yang paling fatal ya penyebab kecelakaan adalah karena jatuh. Ya. Nah, jatuhnya dari mana? Nah, ini datanya lagi yang kita dapat. Ternyata jatuh dari platform perancah itu 27%. Nah, makanya dalam penggunaan perancah ini perlu adanya orang yang paham soal perancah atau scaffolding. Ya. Nah, di Media Tama nih ada nih pelatihan khusus yang perancah itu Bapak Ibu. Ada kan pelatihannya khusus ya. Jadi memang itu tadi pertama saya bilang. Saya selalu bilang bahwa K3 itu ilmu yang mahal. Banyak sekali pelatihan Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana supaya mencegah terjadinya kecelakaan jatuh dari perancah? Gitu kan. Ini yang paling tinggi kan dari platform perancah 27%. Ya, perlu tenaga-tenaga yang handal di situ. Salah satunya mungkin ya bukan mungkin ya, teknisinya atau pekerjanya diberi pembekalan pelatihan tentang bagaimana penggunaan perancah yang baik. Ya. Kemudian jatuh dari ketinggian lainnya ya, dari bangunan, mesin atau dari kedalaman, saluran dan sebagainya 22%. Kemudian dari perancahnya, dari platform yang tadi ya, kemudian dari perancahnya 18%, dari atap 15%, dari struktur 12%, dan dari tangga 5%. Ya.
Jadi yang jatuh dari ketinggian tadi persentasenya dibagi lagi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi yang paling tinggi adalah jatuh dari platform perancang. Nah, Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization atau ILO melaporkan bahwa setiap 15 detik seorang pekerja meninggal akibat kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan atau penyakit di seluruh dunia. Jadi secara global seluruh dunia, setiap 15 detik, bayangkan Bapak Ibu ya, di seluruh dunia nih, setiap 15 detik ada pekerja yang meninggal. Ya. Kemudian di setiap itu meninggal Bapak Ibu. Menurut ILO lagi, ini bukan kata saya, ini ILO yang mengadakan penelitian Bapak Ibu ya. Setiap 15 detik, sebanyak 153 pekerja mengalami kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Ya, baik itu kecelakaannya, ya mungkin yang ringan-ringan, sampai mungkin, kalau yang fatality itu yang tadi meninggal tuh ya, mungkin ada yang tangannya patah dan lain sebagainya ya, pokoknya yang mengalami celaka ya. Itu setiap 15 detik ya. Setiap 15 detik itu ada 153 pekerja. Bayangkan betapa banyaknya pekerja kita ini seluruh dunia yang mengalami kecelakaan kerja seperti itu. Kemudian di lokasi konstruksi di seluruh dunia sedikitnya sebanyak 60.000 kecelakaan fatal terjadi setiap tahun, yang mana berarti terjadi satu kecelakaan fatal setiap 10 menitnya. Ya. Jadi kalau dibagi dengan ini ILO yang membagi ya, ILO yang menghitung nih. Dia membagi dengan seluruh pekerjaan konstruksi di seluruh dunia, ya ternyata setiap 10 menit itu terjadi kecelakaan fatal atau fatality. Itu menurut data ILO. ILO sudah meneliti tentang kecelakaan seluruh dunia ini. Ya, apa sih kecelakaan konstruksi, Bapak Ibu ya, sebelum kita bahas benar-benar soal investigasinya. Kecelakaan konstruksi itu suatu kejadian akibat kelalaian. Nah, jadi kecelakaan itu akibat kelalaian pada tahap pekerjaan konstruksi karena tidak terpenuhinya standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberkelanjutan yang mengakibatkan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap, dan atau kerusakan lingkungannya. Jadi kecelakaan konstruksi itu memang sebenarnya itu akibat dari kelalaian. Ya, apakah lalai karena penggunaan bahan, lalai pengawasannya, seperti itu ya. Kemudian atau lalai dalam menerapkan SOP. Misalnya SOP-nya sudah ada, tapi para pekerjanya lalai menerapkan. Udah ada SOP-nya, tapi bekerja tidak sesuai dengan SOP-nya. Seperti itu. Ya, jadi itu kelalaian-kelalaian itu ya yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja ya atau kecelakaan konstruksi. Nah, tapi kecelakaan sendiri ya itu ini kenapa saya tampilkan Bapak Ibu karena kita wajib tahu ya ada 3 teori kecelakaan Bapak Ibu ya. Yang pertama accident foreknowledge theory, yaitu terdapat orang tertentu yang dari bawaan pribadinya lebih rawan kecelakaan dibandingkan orang lain. Nah, kita sebagai orang K3 kita wajib tahu tentang teori ini Bapak Ibu. Ya. Selama saya ada di praktisi K3 ya, itu saya menggeluti K3. Ini memang di dunia kerja di lapangan, ini saya belum menemukan orang yang dia termasuk dalam ini nih, dalam teori ini, accident foreknowledge theory. Tetapi dulu waktu saya kuliah di Bandung, Bapak Ibu, itu saya punya teman baik, teman sahabat dekat. Dia itu kalau kami berjalan kemana-mana, dia selalu dulu selalu saya bilang anak ini sial deh, karena udah tahu ada pintu, dia masih bisa tabrak pintu. Dia lihat meja, tapi dia bisa juga dia kesandung meja. Dia selalu badannya biru-biru itu karena dia suka kesandung meja, jatuh gitu ya. Jadi kalau saya jalan sama dia, saya lihat batu, saya bilang dia, namanya Wulan, saya Wulan ada batu. Tetapi dia sudah lihat ada batu, ada lubang, tapi tetap Bapak Ibu dia selalu tersandung. Zaman dulu waktu saya zaman kuliah tuh saya taunya dia anak ini sial aja deh, jatuh mulu. Nah,
Setelah saya belajar mendalami K3, ternyata saya baru tahu nih, ada teori yang namanya accident proneness theory. Jadi dalam bawaan dirinya tuh selalu celaka. Nah, jika di lapangan kerja, di tempat kerja kita ada satu orang pekerja yang menganut teori ini, kita harus lebih hati-hati Bapak Ibu. Ya, lebih hati-hati dalam menyikapi orang tersebut atau tenaga kerja tersebut. Karena tadi bawaan dalam dirinya rawan terjadinya kecelakaan, kalau bisa jangan berikan dia pekerjaan yang juga rawan terjadinya celaka. Misalnya dia bekerja di ketinggian, seperti itu ya. Jadi memang kita harus peka gitu. Nah, teori yang kedua adalah Goal Freedom Alertness Theory. Pekerja diberi kebebasan untuk menetapkan target kerjanya sendiri akan menghasilkan hasil kerja yang lebih berkualitas dan berlaku lebih aman. Nah, contoh ini untuk nomor 2 nih Bapak Ibu. Ketika saya memberikan materi, saya selalu dikomplain dan saya selalu dimarahin ketika saya memberikan contoh yang teori nomor 2. Selama saya ada di bidang K3 ini, saya menemui satu kasus Bapak Ibu untuk teori yang nomor 2 ini. Jadi dari 3 teori ini, nomor 1 saya sudah pernah berhadapan langsung dengan orang tersebut. Yang kedua ini saya pernah menemukannya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Itu selama saya di dunia konstruksi baru ketemu orang yang jenis pekerjaan begini. Jadi dia gini, pekerja ini secara HS-nya sudah betul semua. Dia sudah menerapkan di lapangan itu K3-nya itu sudah benar-benar bagus. Tapi ada satu pekerja, ketika waktu itu dia bekerja lagi ereksi jembatan, itu ada di Papua Bapak Ibu ya. Pekerja itu proyek itu ada di Papua. Jadi pekerja ini sedang ereksi jembatan. Nah, ketika dia sedang erection, dia ini bekerja itu tanpa APD lengkap. Ya, dia hanya menggunakan celana pendek, topinya pun di balik belakang. Kemudian dia menggantung dia punya toolsnya, alat-alat kerjanya di pinggangnya dengan tasnya. Kemudian dia mulai melakukan erection. Bapak Ibu, dulu ketika saya belum terjun di K3, saya melihat hal kayak gitu biasa saja. Tetapi ketika saya sudah mendalami K3, saya kalau melihat kayak gitu, lutut saya duluan gemetar gitu ya. Nah, saya panggil HSE-nya. Saya bilang begini, kenapa kamu biarkan dia bekerja tanpa alat pengamat yang lengkap gitu ya, tanpa APD lah gitu. Nah, si HSE-nya ini entah dia, mungkin saya nggak bilang dia nggak mengerti K3, tidak, mungkin dia lupa dengan teori ini. Dia bilang begini, Ibu, saya sudah berusaha untuk memberikan dia APD, tapi kerjanya tidak pernah maksimal, Ibu. Ya, kemudian saya panggil pekerja itu, saya tanya dia bilang begini, Ibu, saya kalau pakai helm, Ibu, saya bingung, saya pusing, saya kerja dan lain sebagainya, alasan. Tetapi Bapak Ibu ingat ya, saya orang K3 nih ya, bukan orang yang tidak bisa menerima hal begitu seperti itu hanya tinggal menerima, tidak. Kemudian kedua, dia bilang ini, Ibu, kalau saya pakai rompi, saya nggak bisa kerja, kayak nggak bisa bernafas, Bu. Saya tidak menggunakan kaos, dia bilang. Yang ketiga, dia nggak mau pakai sepatu safety. Kenapa? Karena ketika dia naik erection, katanya dia menapaknya itu tidak dia kalau dia naik di rangkaian jembatan punya baja itu dia tidak nyaman. Nah, kemudian saya bilang begini, setelah saya gali dari dia, kemudian saya paham akan teori ini. Dalam hati saya waktu itu saya bilang, oh ini sudah yang dimaksud dengan ada teori kecelakaan yang nomor 2 ini, Goal Freedom Alertness Theory. Ternyata teori ini nih lagi si pekerja tersebut menganut teori ini. Dia lebih nyaman dengan apa yang dia lakukan gitu. Tetapi ingat Bapak Ibu, kita orang K3. Kita tidak bisa membiarkan dia begitu saja bekerja di atas ketinggian tanpa menggunakan pengaman. Akhirnya saya tanya HSE-nya, dia bilang begini, Ibu, dia kerja baik sekali, tapi kalau kita menggunakan APD, wah Bu, itu berantakan, dia mau jatuh lah apa segala macam. Nah, akhirnya saya jelaskan sama HSE tentang teori ini. Tapi ya, itu kan pembelajaran tidak baik Bapak Ibu. Saya panggil semua pekerja. Saya menjelaskan kenapa kita membiarkan orang ini tanpa menggunakan APD. Kita jelaskan semua.
Nah, tapi satu hal yang harus kita lakukan adalah dia boleh karena dia merasa nyaman dengan dia punya apa yang dia lakukan. Satu hal yang harus saya tekankan, dia harus menggunakan body harness. Kalau dia tidak menggunakan body harness, dia tidak diizinkan untuk bekerja. Nah, untung pekerja ini mau menggunakan body harness ya. Jadi saya jelaskan sama ASE-nya bahwa memang saya menemukan dari sekian ribu tenaga kerja itu mungkin satu ya, saya boleh bongkar, saya mulai browsing tentang teori ini, Bapak Ibu saya pelajari, karena saya tertarik, ternyata satu dari sekitar 100.000 pekerja itu menganut teori ini. Jadi tidak semuanya. Nah, makanya berapa tahun saya menekuni K3, baru satu kali saya menemukan orang yang dia menganut teori ini, gitu Bapak Ibu ya. Tapi itu memang sebenarnya tidak bagus untuk dicontoh, tetapi saya menjelaskan tentang teori ini. Ternyata ada. Ya, jadi teori kecelakaan ini bukan hanya teori yang kita belajar tanpa ada real, ternyata ada. Nah, teori yang ketiga adalah adjustment stress theory. Ya, terdapat faktor negatif dalam lingkungan kerja baik internal dan maupun eksternal. Nah, untuk teori yang ketiga, jujur saya belum pernah menemukan real di lapangan, tetapi untuk teori 1 dan 2, saya sudah pernah menemunya real di lapangan seperti itu ya. Nah, faktor penyebab terjadinya kecelakaan konstruksi, Bapak Ibu, ya. Yang pertama kelalaian, pelaksanaan dan lemahnya pengawasan. Kemudian yang kedua, tidak dilibatkannya petugas K3 ya atau ahli K3 dalam pelaksanaan konstruksi. Yang keempat, penerapan SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ya, tidak dilaksanakan secara konsisten. Kemudian yang keempat, ya tadi ketiga, melanggar ketentuan yang berkaitan dengan keselamatan konstruksi. Nah, tipe-tipe kecelakaan, ya Bapak Ibu, tipe of accident. Yang pertama insiden. Insiden adalah kecelakaan yang tidak menimbulkan korban atau luka atau kerusakan atau kerugian. Jadi namanya insiden. Jadi insiden itu dia tidak menimbulkan adanya korban. Ya, misalnya gini Bapak Ibu. Insiden ada pengangkatan girder ya, tali selingnya putus ya. Insiden tali seling putus seperti itu. Namanya insiden ya. Kemudian minor, kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan sehingga korban sudah bisa kembali bekerja, kembali masuk kerja pada shift berikutnya atau dia istirahat sebentar kemudian dia bisa kerja kembali. Itu tipe minor. Kemudian LDLTE, kecelakaan yang mengakibatkan korban tidak masuk kerja pada shift berikutnya. Jadi dia mengalami kecelakaan, dia perlu istirahat. Jadi misalnya begitu dia ada mengalami kecelakaan, dia hanya perlu misalnya terbenturlah kepala. Dia hanya perlu istirahat untuk menenangkan dirinya, baru besok masuk kerja lagi, misalnya begitu ya. Kemudian ada properti, kecelakaan yang menimbulkan kerusakan atau kerusakan harta atau kerugian. Itu tipe-tipe dari accident. Kemudian ada severity potensial, sifat luka atau kerugian maksimum yang bisa terjadi pada kecelakaan tersebut. Misalnya bila kecelakaannya tidak terkendali ya itu ya. Itu ada minor, mengakibatkan minor accident atau kerugian yang besarnya tidak lebih dari 5.000 US dollar. Ya, karena ini peraturannya mendunia, jadi kita pakai patokannya US dollar. Kemudian ada serius, bisa mengakibatkan korban meninggal beberapa saat setelah kejadian atau menimbulkan kerugian tidak lebih dari 10.000 US dollar. Sedangkan major bisa menimbulkan kerugian di atas 10.000 dolar. Kemudian quality risk assessment matrix atau probability ya, kemungkinan terjadinya kecelakaan ya. Yang pertama sulit terjadi atau rendah ya, mungkin terjadi dalam kehidupan fasilitas tersebut. Kemudian jarang atau menengah, terjadi sekali atau lebih dalam 5 tahun. Dan yang ketiga adalah sering. Sering itu terjadi sekali atau lebih dalam setahun. Nah, untuk yang potensi keparahan atau kerugiannya, kalau untuk yang besar atau major ya, itu personilnya
bisa membahayakan kehidupan. Publiknya bahaya mengancam kehidupan, kemudian environment-nya tumpahan minyak misalnya ya. Banyak sekali tumpahan minyak lebih dari 50 BBLS. Kemudian equipment-nya kerusakan peralatan. Jadi kalau major itu peralatan utama yang rusak lah ya. Kemudian untuk produksinya dia kehilangan waktu, kehilangan produksinya lebih dari 100.000 US dollar. Untuk yang serius atau marginal ini, personilnya dia mengakibatkan kecelakaan yang dia hilang waktu kerjanya lebih dari 21 hari. Untuk publiknya, bahaya mengancam kesehatan atau bisa mengakibatkan luka. Untuk environment-nya, tumpahan minyak sedang, misalnya untuk yang misalnya pekerjaan itu menggunakan bahan baku minyak atau pekerjaan di industri, konstruksi kalau di pertambangan, di lepas laut juga kan ada, walaupun dia tambang minyak tetap ada pekerjaan konstruksinya Bapak Ibu ya. Kemudian equipment-nya, kerusakan peralatannya yang nilainya lebih dari 10.000 US dollar. Kemudian produksinya, kehilangan produksi lebih dari 100.000 US dollar. Untuk yang kecil, personilnya mengakibatkan hanya luka ringan dan tidak cacat. Kemudian untuk publiknya ya, itu tidak ada akibat apa. Kemudian untuk environment-nya tumpahan kecil atau bisa direcover. Kemudian untuk equipment-nya tidak ada kerugian dan produksinya juga tidak ada kerugian. Bapak Ibu, ini adalah contoh. Coba saya putarkan, ini terakhir nih. Ada kecelakaan kerja yang terakhir ya. Ini kren terbalik ya di daerah Kuala Langsa. Kita lihat sebentar ya. Sedikit aja. Ya, itu adalah salah satu contoh kecelakaan kerjaan terkini Bapak Ibu ya, kren terbalik ya. Jadi dari ketika terjadi kecelakaan begini, nanti kita akan belajar bagaimana menginvestigasinya ya. Oke, sekarang kita masuk di tentang investigasi. Tadi kita sudah belajar, bukan belajar ya, kita sudah lebih tahu dulu kecelakaannya itu apa ya, apa definisi kecelakaan sehingga kita bisa mulai bisa masuk di investigasi. Untuk standar operasional dan prosedur investigasi kecelakaan dan pelaporannya itu ada SOP-nya, SOP nomor UPM garis datar K3, garis miring DJBM, 03, revisi 01. Oke. Apa sih investigasi Bapak Ibu? Ya. Investigasi atau penyelidikan. Investigasi adalah penyelidikan suatu kecelakaan atau nyaris celaka secara sistematis. Itu yang dimaksud dengan investigasi. Ya. Kemudian investigasi harus akurat, ya. Harus akurat dan pelaporannya itu harus tepat, ya, dan cepat sehingga pengambilan keputusan juga tepat. Nah, ketika kita melakukan investigasi Bapak Ibu, ya, pelaporan yang kita buat itu harus cepat dan tepat, ya. Untuk apa? Ketika kita mau mengambil keputusan, itu kita berdasarkan laporan yang dibuat untuk investigasi ini. Metode investigasi, Bapak Ibu, yang kita harus tahu, jadi gini Bapak Ibu, apa yang saya tampilkan ini kalau mau dibilang soal investigasi kulitnya Bapak Ibu, karena kalau ketika Bapak Ibu mempelajari lagi lebih mendetail tentang investigasi, Bapak Ibu ada pelatihannya khusus tentang investigasi kecelakaan, dan itu memang ada sertifikasi. Jadi orang yang menginvestigasi kecelakaan pun sebenarnya itu wajib mempunyai kompetensinya, ada kompetensinya, ya, namanya
ada namanya K3 insiden investigasi ya. Tapi nggak ada salahnya sebagai praktisi K3 minimal di lapangan, bukan berarti Bu di lapangan kita nih nggak ada orang yang punya sertifikat insiden investigasi, jadi kalau ada kecelakaan didiemin aja, enggak. Tapi minimal dengan Bapak Ibu ikut webinar tahulah bagaimana menginvestigasi seperti itu ya. Oke. Jadi metode investigasi yang kita lakukan itu meliputi yang pertama observasi lapangan ya, pengamanan area kejadian. Jadi seperti ini. Misalnya di lapangan terjadi kecelakaan kerja Bapak Ibu sebagai orang K3 di lapangan, tadi karena tadi katanya Ibu Maya harus yang mempunyai kompetensi nih. Jadi karena saya nggak punya kompetensi biarin aja. Enggak begitu Bapak Ibu ya. Kita kan orang T3. Kadang saya kalau memberikan materi K3 saya selalu bilang begini. Kita bicara K3, mari kita bicara pakai hati gitu ya. Kenapa kita bicara pakai hati? Kita membayangkan ketika adanya terjadinya kecelakaan kerja, yang celaka itu kita punya suami, kita punya adik, kita punya anak, kita punya kakak, gitu ya, kita punya om, gitu ya. Nah itu saya selalu ngomong gitu supaya kita pakai hati bicara. Jadi jangan sudah nggak apa-apa, yang celakanya orang lain aja kok nggak kena, nggak. Jadi orang K3 itu, mari kita kok bicara K3 kita bicara juga pakai hati ya. Selain kita bicara keilmuannya, gitu ya. Nah, jadi ketika ada kecelakaan kerja, yang pertama Bapak Ibu, kita harus mengamankan areanya dulu. Kita mensterilkan areanya dulu ya. Banyak yang ngomong begini, wah Ibu itu tidak manusiawi dong Bu. Korbannya sudah tergeletak, Ibu bukan menolong korban tetapi malah mengamankan lapangan ya. Sebenarnya begini Bapak Ibu, fungsinya ketika kita melakukan pengamanan area kerja, kita bisa minimal kita bisa tahu pekerja kita ini tadi kenapa. Kan kita nggak lihat dia tadi celaka ya. Apakah dia jatuh? Apakah dia kejatuhan benda? Apakah dia misalnya jatuh karena kepleset, karena tempatnya tidak unsafe condition, kondisi yang tidak aman, ya itu karena apa? Ya, misalnya dia bekerja terus dia kejatuhan benda dari atas. Ketika kita mengamankan area, minimal kita meminimalkan terjadinya kecelakaan. Kenapa? Supaya tidak ada pekerja yang kejatuhan benda lagi dari atas. Kita bisa men-stop dulu sampai kita melihat dia nih kenapa. Itu fungsinya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kita mengamankan ya Bapak Ibu, kita mulai melihat korban ya, melihat dengan cara kita mengumpulkan data dulu, data itulah kita mulai menolong korban. Karena gini Bapak Ibu, misalnya dia jatuh ya, kita belum mengamankan area, kita belum melakukan ambil data-data, kita langsung amankan si korban itu Bapak Ibu. Ditakutkan begini, pernah ada satu kejadian, jadi ada pekerja jatuh dari atas ya Bapak Ibu. Sebenarnya dia pekerjaan itu dia aman, dia tidak apa-apa. Jadi dia lagi mengecat lantai, ada rusunawa, salah satu rusunawa di sini nih. Saya lihat ada beberapa nih, siapa tahu ada peserta dari Jayapura ya. Di Jayapura ada satu rusunawa punyanya tentara Bapak Ibu ya. Jadi pekerjaan sudah selesai. Jadi pekerja itu lagi mengecat lantai kapnya, di kapnya tuh lagi dicat. Nah, dia itu di atas rusunawa itu ada melintas kabel listrik. Nah, secara nggak sengaja dia menyentuh dia menyenggol kabel. Dia kaget, sebenarnya dia meninggal bukan karena kesetrum, bukan, karena dia kaget itu dia jatuh. Ya, jatuh. Dia meninggal karena jatuh. Nah, waktu dia jatuh karena ketidaktahuan, karena itu kan pekerjaan sudah selesai Bapak Ibu, sudah PHO, sudah serah terima, tetapi mungkin karena finishing kecil, jadi ya memang ini hasil investigasi kami, memang di lapangan memang tidak ada pengawasan karena berpikirnya pekerjaan sudah selesai. Nah, langsung teman-teman pekerjanya angkat Bapak Ibu, diangkat bawa ke rumah sakit terdekat, ya, namanya Rumah Sakit Dian Harapan kalau di Jayapura, diangkat ke sana. Nah, sebenarnya tuh kalau menurut penelitian kami, setelah kami melakukan investigasi, saya bersama orang dari Disnaker, sebenarnya mungkin dia masih hidup ya Bapak Ibu. Ternyata waktu dijatuh lehernya patah. Karena tidak tahu, ya ketidaktahuan itu, mereka main angkat jatuh. Nah, mungkin waktu angkat tidak menopang kepalanya dengan baik. Akhirnya kepalanya mungkin pegang cuma di area bahu, dan mereka pegang di bahu dan di
3 orang yang memegang katanya, di bahu 1, di bagian pahanya 1, di kakinya 1, jadi 3 orang. Nah, kepalanya tidak dipegang, padahal ternyata kepalanya sudah patah, jadi mereka tidak mengamankan kepala. Nah, seperti itu yang kita menghindari. Kenapa kita tidak menolong korban lebih dulu seperti. Jadi kita harus tahu dulu, mengumpulkan data. Oke, data dia kenapa jatuh? Wah, jangan-jangan jatuh dari atas, jangan-jangan kepalanya patah dan lain sebagainya. Jadi kita harus amankan, gitu ya. Dengan cara cari fakta dan wawancara kepada saksi-saksi yang ada. Setelah kita amankan pekerja, Bapak Ibu, baru Bapak Ibu wajib memeriksa dokumen-dokumen terkait. Misalnya, yang saya kasih contoh pekerja tadi ya, misalnya, ini dia bekerja tadi, mengecat tadi, apakah ada SOP-nya, gitu ya. Ternyata waktu itu temuan kami ternyata SOP-nya tidak ada. Kenapa? Karena pekerja itu sudah selesai, sudah progresnya sudah dianggap 100% dan sudah PHU, udah penerimaan serah terima pekerjaan, dan sudah tagihan lagi ya, tagihan 100% gitu ya. Jadi memang tidak ada dokumen. Ternyata dia bekerja itu tanpa dokumen, dia hanya pikir, oh pengecatan kayaknya belum bagus, dia mau cat ulang gitu ya si pekerja ini. Jadi memang tidak ada dokumennya. Nah, itu kita perlu periksa. Kemudian setelah itu menyusun urutan kejadian sebelumnya, saat dan setelah kejadian. Kita menyusun kejadiannya seperti apa, sebelum kejadian tuh kondisi seperti apa, apakah ada yang nyuruh dia bekerja, apakah ada temannya seperti contohnya ya. Kemudian saat kejadian, nah pada saat si pekerja itu jatuh tadi itu, apakah teman-temannya, apakah ada yang di bawah gitu, melihat di kejadian di bawah, apakah di atas, itu semua kita urutkan kejadian. Nah setelah kejadian, apakah dia langsung dibawa ke rumah sakit dan lain sebagainya ya. Kemudian di situ kita bisa menentukan penyebab. Bapak Ibu, dalam menginvestigasi kecelakaan, kita tidak bisa menilai benar salah ya. Kita melakukan investigasi, kita hanya menentukan penyebabnya ya. Masalah benar salah, jadi kita menyebutkan, oh misalnya pekerja tadi penyebabnya pertama, dia bekerja tidak sesuai SOP misalnya ya. Ini hasil kita investigasi. Kemudian yang kedua, ternyata tidak ada pengawasan. Yang ketiga, dia bekerja di lantai, bekerja ketinggian lebih dari 1,8 atau 2 meter. Ya. Sedangkan peraturannya bilang ketika kita bekerja di atas ketinggian lebih dari 2 meter, kita harus menggunakan safety body harness. Nah, ini tidak menggunakan. Nah, penentu penyebab-penyebab itu yang, rekomendasi itu yang, menentukan penyebab-penyebab itu yang kita buat. Kemudian kita memberikan rekomendasi korektif dan perbaikan. Ya, jadi setelah kita mengetahui penyebabnya, kita memberikan rekomendasi ya, memberikan korektif perbaikan gitu ya. Kita memberikan, Bapak Ibu ingat, kita tidak bisa untuk melakukan wah ini salahnya dari kita. Kita tidak bisa memberi rekomendasi benar salah. Yang kita rekomendasi itu penyebabnya apa. Misalnya gini, oh tidak ada pengawasan. Kenapa tidak ada pengawasan? Kita gali itu, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu semua baru kita menyusun laporan. Kita susun laporannya kita susun secara mendetail tadi. Itulah metode-metode bagaimana kita melakukan investigasi ya. Ini Bapak Ibu sekali lagi yang saya tampilkan ini adalah kita baru kulitnya, belum secara mendetail. Karena nanti untuk membuat metode-metode penyelidikannya itu ada beberapa metode Bapak Ibu ya. Metode-metodenya itu Bapak Ibu kalau tertarik dengan investigasi ikutlah pelatihan. Ada pelatihan. Jadi ada beberapa metode yang bagaimana kita membuat analisa-analisanya seperti itu ya. Oke, ini karena ini garis sekali lagi Bapak Ibu garis besarnya saja yang saya tampilkan. Nah, investigasi harus didasarkan pada fakta bukan asumsi atau duga. Jadi ketika kita melakukan investigasi, kita melakukannya itu berdasarkan fakta, bukan kayaknya ini deh, sepertinya ini deh, enggak. Ya, contohnya kasus tadi, waktu kami melakukan wawancara, karena waktu kami ke lapangan, si korbannya sudah dibawa ke rumah sakit. Nah, ketika kami melakukan wawancara, mereka bilangnya begini, Bu, kayaknya pekerja itu dia ini deh, Bu, ke si A ya, anggapnya namanya Bapak A. Bapak A itu kayaknya kesetrum deh Bu, kayaknya dia kepleset deh Bu. Nah itu nggak bisa. Jadi kita melakukan investigasi itu kita harus faktanya, gitu ya. Faktanya apa? Bukan asumsi atau dugaan. Nah untuk penyelidikan
penyelidikannya itu meliputi yang pertama, kita mengidentifikasi unit kerja, ya. Unit kerja, lokasi, seperti itu ya, lokasinya, waktu, kemudian kronologisnya, dan akibat-akibat kerugiannya seperti apa. Seperti itu. Ya, itu yang pertama. Jadi kita tahu dia lokasinya di mana waktu dia kerja, ya. Di unit kerja yang mana, waktunya kapan, kronologisnya seperti apa. Bapak Ibu, banyak kan kejadian kerja yang fatality, ya. Itu kalau kita bicara waktu terjadi itu kadang-kadang justru pagi hari, ya. Saya kasih contoh deh, tol Becakayu itu kejadian yang 3:30 pagi ya, tahun berapa itu ya, yang girdernya jatuh itu pagi, gitu ya. Jadi kebanyakan tuh pagi. Jadi waktu itu juga kenapa sih ada waktu kita perlu tahu. Jadi dari waktu pun kita bisa menganalisa kenapa bisa terjadi di waktu-waktu itu seperti itu ya. Kemudian yang kedua, akibat kecelakaannya itu kenapa? Bisa seperti apa? Misalnya, akibat yang diderita itu apakah dia bekerjanya cederanya ringan atau fatality ya, misalnya akibat kecelakaannya. Apakah karena kebakaran, kemudian karena lalu lintas ini misalnya dia bekerja di pekerjaan jalan gitu ya. Kemudian apakah adanya kerusakan aset, ya pegawai, orang luar dan lain-lain. Jadi kenapa selalu dalam suatu proyek konstruksi kita selalu tutup ya. Jadi dulu anak saya kecil suka nanya, "Ma, kenapa sih kok orang kerja lagi bangun gedung kok dipakein seng-seng," katanya ya. Kan biasanya ditutupin Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya ya itu Bapak Ibu sudah tahu ya, kita melindungi supaya orang luar tidak masuk dalam lokasi proyek kita kan ya. Jadi kenapa di sini ada akibat kecil? Apakah ada orang luar yang mungkin dia nggak sengaja dia masuk dalam lokasi kerja kita kemudian dia ikut celaka. Nah, itu yang kita perlu selidiki ya. Untuk menyelidikinya itu ada 2 hal ini Bapak Ibu ya. Kemudian ketika ada korban dan kerusakan Bapak Ibu, misalnya ada korban, kita perlu tahu nama korbannya siapa, usianya, pekerjaan ya. Kalau pekerjaannya misalnya pekerjaan ini kita punya tukang, tapi tukang apa nih yang celaka, misalnya tukang batu gitu ya. Kemudian, nah paling penting juga nih Bapak Ibu, apakah dia punya pengalaman pada pekerjaan tersebut gitu ya. Kemudian pertolongan perawatan korbannya seperti apa, kemudian keadaan setelah pertolongan atau perawatan korbannya ya. Apakah misalnya dia hanya cukup P3K di tempat. Nah, apakah ketika dia cukup dilakukan pertolongan pertama di lokasi kerja itu sudah cukup atau enggak? Ketika ternyata tidak cukup ini, kita sudah lakukan P3K tapi sepertinya harus dibawa ke rumah sakit. Nah, seperti itu ya. Jadi memang kalau ketika ada pekerjaan kita tidak lihat tidak fatality ya, kita usahakan kita menolong korban di tempat dulu. Tetapi ketika kita merasa dia tidak bisa tertolong ya, maksudnya bukan tidak bisa tertolong ya, dia harus dilakukan penanganan lebih lanjut, kita bawa ke rumah sakit atau puskesmas, pokoknya tempat yang terdekat ya dengan lokasi kerjaan kita. Kemudian kerusakan, seperti kerusakannya kerugian ya, ada harta benda ya, apakah alat ya, harta benda itu berupa alat, material gitu ya, fasilitas umum kita itu termasuk harta benda Bapak Ibu. Dan kita juga bisa melihat estimasi besarnya kerugian seperti apa. Nah, faktor penyebab ketika kecelakaan kita harus tahu, ketika kita menginvestigasi Bapak Ibu, kita harus tahu dulu faktor penyebabnya itu apa. Ya, tadi kan kita ada satu, kita tahu penyebabnya ada. Yang pertama adalah misalnya penyebab langsung, namanya penyebab langsung. Penyebab langsung adalah perbuatan atau kondisi yang secara langsung berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Penyebab langsung dalam kasus kecelakaan kerja adalah kecelakaan kerja akibat perbuatan tidak aman dari pekerja atau unsafe act, dan kecelakaan kerja akibat kondisi lapangan kerja yang buruk atau unsafe condition. Jadi penyebab langsung itu ada 2, unsafe act atau perilaku yang tidak aman dari pekerja, atau unsafe kondisi tidak aman. Nah, Bapak Ibu kalau saya ada tampilan di bawah ini ya. Contohnya yang gambar 2 orang di sebelah kiri itu yang bisa dimaksud dengan
apa namanya, kondisi lapangan yang buruk atau namanya unsafe condition, ya. Bagaimana lokasi pekerjaan berantakan dan sebagainya. Nah, mungkin pekerja ini kesandung dan jatuh dan lain sebagainya. Itu namakan kondisi lapangan kerja yang buruk atau unsafe condition. Sementara ilustrasi yang sebelah kanan yang ada pekerja karikatur itu ya, itu namakan unsafe condition, maaf, unsafe act, atau apa namanya, perilaku tidak aman. Ya, kenapa kita bisa katakan perilaku tidak aman? Bapak Ibu itu lihat, di situ ada kren ya, saya anggaplah itu mungkin kren lagi mengangkat misalnya girder itu. Sudah tahu ada pengangkatan girder, si pekerja ini masih lewat di bawahnya. Nah, Bapak Ibu kalau lihat gambar itu kembali lagi, misalnya kita zoom ya, di situ ada di tali selingnya tuh ada kayak gambar gitu ya, itu artinya itu maaf, itu ceritanya tali selingnya itu sudah mau putus, itu dalam keadaan sudah mau putus. Nah, sudah tahu ada lagi pengangkatan girder, dia jalan di bawahnya. Nah, itu dinamakan perilaku yang tidak aman dari pekerja tersebut. Ya, itu penyebab langsung. Ya, bisa saja begitu dia lewat, dia pikir aman-aman, dia nggak lihat kalau tali selingnya udah mau putus. Tiba-tiba dia jalan, tali selingnya putus, dia bisa tertimpa girder. Nah, itu yang dinamakan perilaku tidak aman. Nah, jadi ada penyebab langsungnya ada dua, karena perilaku tidak aman dari pekerja atau kondisi lapangan kerja yang buruk atau unsafe condition. Seperti itu. Kemudian ada penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsung itu adalah suatu kegiatan atau kondisi yang secara tidak langsung dalam pelaksanaannya dapat berisiko menimbulkan kecelakaan. Termasuk dalam faktor penyebab tidak langsung kecelakaan kerja ialah faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Jadi penyebab tidak langsung itu contohnya jadi gini. Kalau kita belajar, itu yang saya bilang nanti kalau saya itu panjang lagi ya. Kalau kita belajar, kita punya, saya anggap Bapak Ibu setelah ada 5 bahaya ya. Salah satunya adalah namanya bahaya psikologi. Ya. Bahaya psikologi itu bisa dianggap penyebab tidak langsung. Bahaya psikologi itu bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya, hubungan yang tidak baik antara atasan dan bawahan. Itu namanya contoh bahaya psikologi ya. Antara pekerja dengan pekerja, ya. Secara tidak langsung misalnya nih, saya tukang batu, teman saya si A itu juga tukang batu, kami sama-sama tukang batu. Tetapi karena kami hubungan tidak baik, kami ada sesuatu masalah ya, kami harus kerja sama-sama ya. Tadi ingat bahaya psikologi nih ya. Akibatnya kita berdua ini kerja tidak akan baik ya, karena kita pokoknya nggak enak lah, tidak menyenangkan situasinya. Akibat secara tidak langsung itu bisa mengakibatkan bahaya. Kita bekerja tidak apa ya, tidak harmonis gitu ya, itu bisa menjadi salah satu penyebab tidak langsung ketika terjadinya kecelakaan. Yang selanjutnya adalah tindakan berbahaya ya. Nah, tindakan berbahaya itu seperti mengoperasikan di luar wewenang. Tidak beri aba-aba bahaya, cara kerja yang salah, pengoperasian cepat, tidak mengamankan pekerjaan, menggunakan peralatan yang sudah rusak, menggunakan APD yang tidak sesuai, kurang atau tidak menggunakan APD, melepas alat pengaman, memperbaiki alat bergerak, kemudian posisi kerja salah, bergurau saat bekerja, terpengaruh alkohol, memberi muatan berlebih dan lainnya. Itu tindakan berbahaya. Tindakan berbahaya itu contohnya begini Bapak Ibu ya, misalnya kita ketika menggunakan alat berat ya, contoh gampangnya menggunakan alat berat, tampaknya ada apa namanya yang ngebantuin. Ya, biasanya kan harus ada pembantu operatornya, bisa flagman ya, bisa pokoknya dia memberi aba-aba. Nah, itu tidak, itu tindakan berbahaya. Atau dia merasa apa namanya, merasa aman ketika dia bekerja ketinggian, enggak lah, saya aman lah, jadi dia naik aja, dia tidak mengamankan area pekerjaannya, dia lupa ketika dia bekerja di atas ketinggian menggunakan scaffolding, tapi scaffoldingnya hanya scaffolding yang biasa saja, tidak ada pagar pengaman. Nah, itu juga merupakan tindakan yang berbahaya. Kemudian kondisi berbahaya, ya itu seperti kurang alat penutup atau pengaman atau pemagar, APD tidak layak pakai, peralatan rusak, tempat kerja sempit, kurang rambu bahaya, bahan mudah terbakar, meledak, kurang terlindungi,
kurang bersih, rapi, dan semrawut, banyak debu dan gas, kebisingan suara, terpapar radiasi, terlalu panas, kurang pencahayaan, penerangan, kurang sirkulasi udara, lantai kerja yang jelek, dan lainnya. Jadi kondisi berbahaya itu kondisi tempat kerja kita yang sembarangan. Seperti misalnya begini, ada areal yang dia melakukan pekerjaan pembesian. Nah, Bapak Ibu pada saat kerja pembesian ini, potongan besinya tuh kemana-mana. Potongan besinya tuh udah nggak jelas, udah ada di satu sana, potongan ke sebelah sini, ya. Pokoknya tidak rapi lah. Pokoknya itu tidak rapi, jadi potongan besi di mana-mana. Itu dinamakan satu kondisi yang berbahaya, ya. Bapak Ibu, pada saat pekerjaan misalnya Bapak Ibu bayangkan ya, di lokasi pembesian itu besinya berserakan kemana-mana, semrawut lah potongannya di mana-mana. Bapak Ibu bayangkan pada saat kita dalam kondisi normal biasa-biasa saja, mungkin menurut Bapak Ibu tidak masalah, Bu, nanti aja udah nggak akan, kita tahu kalau itu ada potongan besi gitu ya. Tapi bayangkan bagaimana ketika bekerja tiba-tiba misalnya ada force major, kebakaran atau misalnya gempa bumi lah, ya, itu pasti pekerja akan berlarian. Bayangkan ketika ada force major, dia harus berlari melewati tumpukan besi seperti itu, ya, potongan-potongan besi seperti itu. Itu kan bahaya, ya. Jadi ketika kita bekerja, kita bukan hanya melihat pada saat kita situasi tenang, tetapi kita harus pikirkan bagaimana ketika terjadinya force major. Force major, misalnya seharusnya ada kebakaran. Nggak akan kebakaran, Bu, kita sudah amankan dan sebagainya. Ya, tapi kan force major bukan kebakaran saja, Bapak Ibu, ya. Tiba-tiba ada gempa, ya, atau tiba-tiba misalnya ada sesuatu hal yang tidak diduga. Nah, itu yang perlu menjadi kita punya perhatian seperti itu. Kemudian, ya, kekurangan faktor kerja atau lingkungan kerja, seperti kekurangan pengawas dan keteladanan, kekurangan pada alat atau perkakas, kekurangan pada rancang bangun, kekurangan pada proses pengadaan barang, kekurangan pada pemeliharaan, kekurangan pada instruksi kerja, kekurangan pada standar kerja, peralatan dan kadaluarsa, penggunaan alat kurang semestinya, dan lain sebagainya. Jadi, ya, misalnya kurangnya pengawas, ya, kekurangan pengawas, kemudian alat. Nah, Bapak Ibu yang banyak saya temui di lapangan. Karena kekurangan alat, Bapak Ibu, pada pekerjaan jembatan ini, misalnya mengangkat girder, itu kan pengangkat girder itu harus pakai kren. Karena kurang alat, Bu, kami di lokasi jauh. Pakailah dia eskavator. Nah, Bapak Ibu ini yang salah. Eskavator itu peruntukannya untuk bukan mengangkat ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh mengangkat girder pakai eskavator, karena Bu, anak kita kan nggak ada, Bu. Kita jauh dari mana-mana, tapi itu salah Bapak Ibu ya. Nah, itulah bisa menyebabkan kecelakaan kerja Bapak Ibu. Alat itu akan rusak. Ya, karena dia peruntukannya untuk bukan mengangkat dia. Ya kan? Bapak Ibu tahu lah ekskavator itu untuk apa sih gunanya. Ya. Nah, lebih mendetail lagi nih Bapak Ibu kalau belajar tentang ada K3 alat berat. Jadi K3 itu memang ada khususnya ya, K3 untuk alat angkat-angkut namanya. Nah, kalau belajar tentang K3 alat angkat-angkut itu kita akan belajar penggunaan alat berat itu seperti apa yang betulnya, seperti itu. Nah, satu lagi yang paling utama adalah kekurangan faktor manusia, ya. Seperti kekurangan pada kemampuan fisik, kekurangan pada segi mental dan jiwa, mengalami kelelahan fisik, mengalami tekanan mental dan jiwa, kurangnya pengetahuan, kurangnya keahlian, kurangnya semangat kerja, dan lain-lain. Ya, jadi faktor manusia ini sangat penting, Bapak Ibu ya. Misalnya dia kekurangan pengetahuan itu misalnya dia tidak punya skill, ya. Udah tahu dia bekerja di atas ketinggian, tetapi dia tidak mempunyai skill atau tidak mempunyai kompetensi, kalau saya bilang ya, tentang bekerja di ketinggian. Jadi sok-sokan aja dia kerja di ketinggian, padahal skillnya nggak ada. Nah, itu bisa mengakibatkan kecelakaan juga ya. Jadi itu salah satu bagaimana kita ketika kita menginvestigasi, ternyata salah satu penyebabnya nih kecelakaan ini karenanya manusianya nih, faktor manusianya nih. Manusianya apa? Kompetensi. Tadi pekerjaan jatuh dari ketinggian, ternyata yang mengawasinya pun tidak mempunyai kompetensinya itu di bidangnya itu. Nah, itu yang banyak terjadi di lapangan, Bapak Ibu ya. Nah, contohnya banyak konsultan-konsultan kita, Bapak Ibu. Dulu ya, kalau sekarang aturan permen terbaru itu kan kalau konsultan
saya bilang semua konsultan ya, itu wajib dia harus mempunyai ahli K3. Ya. Salah satu contohnya Bapak Ibu, waktu itu saya diminta untuk memimpin rapat soal K3. Misalnya K3, kami di Jayapura tuh punya satu jembatan yang memang terbesar ya di kami di Jayapura itu jembatan Holtekam. Nah, waktu kita mau pengangkatan girder bentang center spamnya, itu kan metodenya pekerjaan di sini itu girdernya itu center spamnya itu Bapak Ibu dibawa bentang itu bentangnya itu dibawa penuh, bentangnya itu tidak dirakit di tempat tapi dirakitnya di Surabaya, dibawa utuh ke sini, kemudian kita lakukan namanya lifting center spam. Nah, waktu diminta saya oleh Balai Jalan ya, itu kan pekerja Balai Jalan untuk mendampingi sebenarnya. Tadinya saya pikir mendampingi mereka untuk apa soal K3 persiapan lifting itu. Nah, yang pertama saya tanya adalah si pengawasnya. Saya tanya mana pengawasnya? Pengawasnya bilang saya, Bu. Kemudian saya tanya, mana ahli K3-mu? Oh, kami nggak punya, Bu. Nah, itu saya paling komplain. Waktu itu saya orang pertama yang komplain. Saya bilang, bagaimana seorang pengawas mengawasi pekerjaan dengan risiko yang besar tanpa dia tidak paham K3, tanpa itu dulu permen kami masih permen 21, masih permen 21. Oh maaf, masih permen 05, belum direvisi ya. Nah, setelah direvisi permen kita tentang K3 ini, permen terakhir permen 21 ini permen 10 ini sudah bilang bahwa konsultan harus ahli K3. Nah, logikanya seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana dia bisa mengawasi pekerjaan konstruksi yang besar sementara pengawasnya saja tidak paham soal K3 ya. Nah, itulah faktor-faktor Bapak Ibu ketika kita melakukan investigasi yang kita bisa teliti ya dari sini tadi Bapak Ibu ya, faktor penyebabnya ini yang kita bisa menjadi acuan kita ketika kita melakukan investigasi. Apakah ada penyebab langsungnya, ada penyebab tidak langsungnya, apakah ada tindakan berbahayanya, kemudian apakah ada kondisi berbahaya gitu. Ini yang kita gali Bapak Ibu ya. Kemudian apakah adanya kekurangan faktor ya baik itu pengawas ya, alat dan lain sebagainya, dan apakah ada faktor manusianya. Nah, itu yang faktor penyebabnya ya. Kemudian setelah kita mengetahui faktor penyebabnya ya, kita mulai ketika mulai melakukan menganalisis kecelakaan itu ya. Untuk analisis kecelakaan dapat dilakukan untuk berbagai aspek kecelakaan seperti penyebabnya apa ya, penyebab kecelakaannya itu apa tadi ya, kemudian korbannya bagaimana, kemudian bagian yang cedera itu apa ya, karena kita tidak tahu, kita pikir dia nggak ada yang cedera padahal lehernya yang patah ya. Nah, itu kita perlu tahu. Kemudian jam kecelakaan, jenis dan sifat kecelakaan seperti apa, kemudian lokasi kecelakaannya di mana, kegiatan yang dilakukan, kemudian dan lain-lain ya, sesuai kebutuhan dan data yang tersedia. Nah, ini data Bapak Ibu. Bentar ya, ini kok kayaknya. Ini ketika setelah dilakukan analisa Bapak Ibu ya, ini analisa ketika ada beberapa kecelakaan kerja yang sudah dianalisa ya. Kalau kecelakaan menurut cedera, ternyata yang menurut datanya itu sebagian besar kecelakaan mengakibatkan cedera ringan, yaitu 58 orang atau 74,3% dari jumlah 78 orang. Ini kita menganalisa Bapak Ibu ketika ada kecelakaan kerja ya, kita memberi sampling ya. Yang tinggi itu sedang ya. Kemudian korban meninggal tercatat 2 orang, 2,56%, dengan 5 orang ya, yang berat ya, berat 2,5%, kemudian yang beratnya 5 orang, yang sedangnya 13 orang. Itu menurut ketika kita melakukan investigasi ya, misalnya ada beberapa kecelakaan yang kami coba data ya. Nah, ini ternyata sebagian besar kecelakaan itu adalah sedang ya. Yang meninggalnya itu yang biru itu dia sedikit aja ya. Kemudian kalau kecelakaan menurut jam ya, ternyata sebagian kecelakaan itu terjadi antara jam 6 sampai jam 12 siang yang mencapai 54,8%.
Selanjutnya pada jam 12 sampai jam 4 sore sebanyak 19%. Shift malam pada jam 20 sampai 24 itu mencatat angka kecelakaan sebesar 10,9%. Nah, perhatian dan pengawasan pada jam-jam tersebut perlu ditingkatkan. Jadi ketika kami investigasi ya, kami melakukan data-data ini kita perlukan, kenapa Bapak Ibu? Sehingga kita bisa tahu di jam-jam mana saja yang bisa terjadi kecelakaan kerja. Nah, Bapak Ibu lihat lagi, ini kan sampai jam 24 ya. Tetapi kenyataannya banyak kecelakaan kerja yang terjadi di luar jam itu. Ya, tiba-tiba ada lembur ya. Contohnya tadi saya bilang di tol Becakayu waktu beberapa tahun yang lalu itu kan jam 3:30 pagi. Ya, bayangkan di jam-jam segini saja sudah terdata nih berapa persen kecelakaan kerja. Ya, karena kami berasumsi bahwa jam 24.00 itu sebenarnya sudah clear, tidak boleh ada pekerjaan. Tetapi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dilakukan di luar jam-jam itu Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian silakan menurut alat kerja. Alat kerja yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan adalah alat tangan atau hand tool, yaitu 25,60%. Selanjutnya alat berat dan pipa. Penggunaan hand tool perlu mendapat perhatian dan pengawasan baik cara kerja, kondisi alat dan penggunaannya. Kadang-kadang hand tool itu Bapak Ibu suka dianggap remeh. Memang kenyataan di lapangan mereka bilang begini, Bu, kita biasa kok pakai bor tangan. Nah, padahal mereka nggak tahu, padahal ketika mereka salah saja penggunaannya, itu bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Kemudian bagian yang cedera, ya sejalan dengan jenis alat, maka bagian badan yang cedera sebagian besar adalah pada tangan dan jari 62,2%. Untuk kasus fatal, bagian yang cedera adalah seluruh bagian badan akibat terbakar atau jatuh dari ketinggian. Jadi kalau jatuh dari ketinggian itu kita tidak lihat lagi di badan, itu seluruh badan itu Bapak Ibu ya. Ini presentasinya. Seperti itu. Kemudian jenis kecelakaan. Kecelakaan paling banyak akibat terjepit benda dan terkena benda. Ini ya yang terjadi karena sebagian besar kecelakaan berkaitan dengan alat. Ini untuk yang berkaitan dengan ini Bapak Ibu ya tadi alat tadi. Ya. Oke, itu materi kita sudah selesai. Saya sudah ambil waktu lama 1 jam lebih. Saya dikasih 60 menit, ternyata lebih dari 60 menit. Saya kembalikan ke Pak Arief. Silakan Pak Arief. Baik, terima kasih Bu Maya. Luar biasa, ini sudah banyak yang ingin berdiskusi Bu Maya. Tapi sebelum itu teman-teman semuanya, ada informasi yang akan kami sampaikan untuk teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan ada yang ingin bertanya, silahkan langsung saja bertanya melalui kolom Q&A. Jadi jangan di kolom chat ya, khawatir akan tertimbun dengan informasi yang akan kami sampaikan. Oke, nah selanjutnya ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah pastikan teman-teman aplikasi Mika Super App K3-nya sudah platinum. Cara mengetahui platinum atau belum di mana? Ada di pojok kiri atas yang tulisannya platinum. Kalau misalkan diklik gambarnya nanti akan muncul kartu seperti ini. Nah, kalau misalkan belum muncul nggak apa-apa, ditunggu saja karena itu sedang proses penerbitannya. Kemudian kalau misalkan yang silver, dia akan tulisannya silver. Ketika diklik, nanti untuk fotonya, nanti teman-teman akan diarahkan untuk upgrade menjadi platinum. Kemudian silakan yang masih silver, silakan untuk di-upgrade bisa 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Lalu klik upgrade sekarang, pembayaran bisa melalui virtual account ataupun juga e-wallet. Kemudian nanti teman-teman silakan langsung aja disalin untuk nomor rekening virtualnya, lalu lakukan transfer. Nah, kemudian untuk video-video juga akan kami terbitkan di channel YouTube-nya Kak Cideni. Nah, buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk klik subscribe dan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Cideni. Kemudian ada beberapa informasi lagi untuk teman-teman semuanya, dimulai dari perpanjangan lisensi dan juga SKP. Silakan Pak Deni. Oke, terima kasih Pak Arief. Wah, luar biasa ya teman-teman semua ya, masih standby aja walaupun lebaran ya. Sambil lebaran, sambil kita mendapatkan ilmu. Nah, bagi teman-teman semua yang punya SKP, ahli K3 umum atau ahli K3 listrik, silakan diperpanjang ya, karena Media Tama memberikan diskon 50% untuk memperpanjang SKP ya, surat keterangan penunjukan bahwasannya itu berlakunya hanya 3 tahun. Termasuk lisensi juga, teman-teman bisa join di sini.
ya kita perpanjang juga untuk damkar, pranca, listrik, dan lain sebagainya. Silakan diajukan ke Mediatama. Kalau perusahaan Bapak Ibu semua mau sertifikasi SMK 3, kita ada paket untuk kontraktor hanya 19,5 juta saja, dan paket untuk pabrik itu hanya 24,5 juta saja. Nah, kalau teman-teman mau langsung dapat 4 sertifikat, ini juga kita ada paket 45 juta, langsung dapat 4 sertifikat, 9.001, 14.001, 45.001, dan SMK 3. Ini khusus untuk kontraktor konstruksi. Nah, kalau Bapak Ibu semua pengen kerja di bidang K3, ya, baik itu di pabrik atau di konstruksi, di tambang, minyak, gas bumi, teman-teman harus punya certified namanya ahli K3 umum. Nah, Mediatama ada pelatihan ahli K3 umum tanggal 2 sampai 17 Mei, ini full online ya, via Zoom ya. Nah, ini ada promo diskonnya nih, 1.150.000 nih, teman-teman silakan daftar ya. Atau mau yang tatap muka, Pak, saya mau yang tatap muka gimana? Ada nggak? Oh, ada ya. Jadi teman-teman bisa join juga, ini tanggal 8 sampai 22 Mei, ya nanti di Jakarta Barat ya pelatihannya. Nah, kalau teman-teman pendidikannya SMA bisa juga ambil yang ahli K3 muda ya, tanggal 13 sampai 18 Mei. Ini juga kita ada paket cicilan 0%. Nah, ini paket yang baru kita launching kemarin. Kalau Bapak Ibu semua punya ahli K3 umum, kita ada promo diskon THR ya. THR diskon voucher 50%. Berapa, Pak? Jadi THR-nya itu dari 3.750.000 itu menjadi 1.775.000-an ya. Jadi yang dipakai itu harga promonya. Ini luar biasa diskonnya. Ini kemarin baru di launching 2 hari sudah ludes 15 orang, jadi sisa 15 orang lagi seatnya. Ya. Nah, ini saya hanya buka hanya 1 kali ini aja untuk diskon voucher 50% untuk auditor SMK 3, dan ini pendidikannya wajib D3 dan sudah ahli K3 Kemenaker. Nah, kalau kita kerja di sektor kelistrikan ya. Nah, kalau teman-teman yang memasang dan membongkar memasang instalasi listrik, teman-teman harus punya teknisi K3 listrik ya. Tapi kalau kita mendesain, merencanakan, nah ini kita ada ahli K3 listrik. Ini pelatihannya full tatap muka tanggal 3 sampai 24 Mei 2023. Ini juga ada diskon 5.750.000 ya, batas akhir besok tanggal 23 April. Silakan ambil diskonnya. Nah, ini yang diinfokan oleh Ibu Maya tadi. Jadi teman-teman kalau kerja di sektor konstruksi harus punya certified minimal ahli muda K3 konstruksi. Nah, Mediatama ngadain ini full online ya, teman-teman ya. Nanti prakteknya juga observasinya secara online via Zoom. Nah, kalau kita mengawasi dan merencanakan perancah, kita harus punya certified namanya supervisor perancah ya. Tapi kalau kita memasang dan membongkar perancah, kita harus punya certified namanya teknisi perancah. Kalau kita tergabung dalam tim tanggap darurat, kita wajib punya yang namanya sertifikat petugas peran kebakaran minimal kelas D ya. Nah, ini juga ada prakteknya memadamkan api menggunakan APAR dan fire blanket. Tapi kalau kita tergabung di dalam petugas P3K, ingat petugas P3-nya harus punya certified dan lisensi juga ya. Ini juga pelatihannya blended training, nanti ada prakteknya 2 hari ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bekerja di ketinggian masih di atas platform, kita harus punya namanya TKBT tingkat 2. Tapi kalau kita bekerjanya bergelantungan ya menggunakan akses tali, kita harus punya TKPK tingkat 1. Nah, ini teman-teman bisa juga kalau sudah punya kemampuan skill mengoperasikan forklift harus punya lisensi ya, harus punya lisensi forklift, pastikan lisensinya asli nih. Nah, teman-teman bisa ikut di sini, nanti prakteknya nggak perlu datang ke Mediatama, tapi prakteknya di pabriknya masing-masing. Nah, ini kalau perusahaan atau tempat kerja teman-teman semua adalah rumah sakit, puskesmas, poliklinik, atau PJK 3 pemeriksa kesehatan, dan lain-lain ya. Apalagi rumah sakit yang ada akreditasinya, ya. Nah, ini atau Starkes ya istilahnya sekarang ya. Harus punya certified namanya K3 rumah sakit. Nah, ini K3 rumah sakit ada 2 certified, teman-teman bisa join yang mana aja. Ada sertifikat Kemenaker, ini full online, nanti prakteknya di rumah sakit masing-masing. Atau juga yang paramedis K3 muda, ini sertifikatnya BNSP, pelatihannya 3 hari full online, 2 hari nanti praktek ya datang ke Mediatama. Nah, kalau kita kerja di area terbatas, nah minimal teman-teman harus punya salah satu dari ini. Kalau hanya di luar dan mengawasi
ya teman-teman yang masuk ke dalam manhole itu harus punya petugas K3 Madya ruang terbatas. Tapi kalau kita masuk ke ruangan terbatas, kita harus punya certified namanya petugas K3 utama ruang terbatas atau confined space utama ya. Nah ini yang baru kita launching nih teman-teman semua ya, paket HEC Officer ini dari harga 1 juta ya. Ini kita ada promo lebaran hanya 185.000. Nah, yang ngisinya ini Bapak Emmanuel Eko STMT. Nah, mungkin teman-teman semua tahu atau teman-teman bisa search ya. Beliau adalah salah satu praktisi K3 yang mumpuni banget dan terkenal nih teman-teman semua. Saya hadirkan buat teman-teman semua untuk belajar ya, workshop Job Safety Analysis JSA, workshop Permit to Work PTW, dan workshop Risk Management. Jadi teman-teman semua bisa ikut workshop di sini ya, nanti dapat certified-nya, 3 langsung dapat certified-nya ya, JSA, PTW, dan Menris. Pastikan teman-teman ya join di sini di hari Kamis tanggal 11 Mei pukul 8.30 sampai dengan 16.30. Yuk kita join di sini khusus untuk HEC Officer yang baru terjun di dunia K3. Kita juga punya ATK yang akan kita kirim kalau teman-teman ikut training online di Mediatama, tapi kalau tatap muka atau ada prakteknya kita langsung kasih ya, berupa tas, buku agenda, lencana, kartu flash, kemeja, modul, pulpen, dan lain sebagainya. Ini juga akan disesuaikan dengan jenis pelatihannya. Silakan, If. Oke, nah buat teman-teman semuanya jika ada yang ingin belajar secara mandiri tentang K3, di Mediatama kini hadir berupa e-course K3, yaitu Milea, Mediatama Learning Academy. Jadi teman-teman silakan bisa untuk mengunjungi milea.app untuk bisa belajar secara mandiri dengan cara menonton video, dan juga nanti ada pretestnya dan sertifikatnya nanti akan muncul setelah teman-teman semua menyelesaikannya. Nah, silakan kunjungi di milea.app. Buat selanjutnya, buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, di menu karir pada mediatama.co.id, nah di sini akan ada ratusan lowongan pekerjaan setiap harinya. Silakan teman-teman bisa melamar di sini sesuai dengan lokasi dan juga gaji yang diinginkan. Caranya juga gampang, nanti tinggal masukkan CV-nya saja. Kalau misalkan teman-teman belum punya CV, nah di aplikasi Mika Super App K3 juga ada menu buat CV online. Di sini tinggal diklik, lalu akan ada beberapa template CV yang gratis, dan teman-teman silakan isi aja kolomnya dengan lengkap, dan juga ada beberapa file-file pendukung buat teman-teman yang bisa upload, dan klik selanjutnya, otomatis nanti CV teman-teman bisa langsung di-download. Kalau misalkan ingin melihat riwayat CV yang pernah kita buat, klik akun, kemudian ada history CV, dan nanti di sini akan ada banyak CV-CV yang teman-teman buat. Kemudian ada lagi nih, bisa mendapatkan uang saku sebesar 3 juta rupiah. Caranya gampang, silakan kunjungi di aplikasi Mika Super App K3 di menu akun, lalu ada menu referral. Fungsinya apa? Kalau misalkan ada teman kita yang ingin ikutan pelatihan di Mediatama nih, nah nanti kan di kolom pada saat pemesanan ada yang namanya kode referral. Nah, kolom kode referral ini masukkan saja kode referral punya kita. Nanti otomatis kalau sudah dimasukkan punya kita, nanti yang mendaftar itu akan mendapatkan potongan sebesar 100.000, dan kita yang orang yang mereferensikan mendapatkan fee sales sebesar 5% dari total penjualan sertifikasinya. Jadi buat teman-teman semuanya, silahkan bisa manfaatkan kesempatan ini supaya bisa mendapatkan cuan yang sangat mudah ya teman-teman. Nah, kemudian untuk penarikan saldonya juga gampang. Yang pertama, silahkan tambahkan rekening dengan cara mengklik ubah rekening. Tinggal dimasukkan nama dan juga nomor rekeningnya. Setelah itu klik simpan, dan untuk menarik saldo tinggal klik tarik saldo. Lalu teman-teman bisa ajukan untuk nominalnya, dan minimal untuk bisa ditarik itu adalah 1,3 juta dulu teman-teman. Jadi saldonya dikumpulin dulu. Kalau sudah mencapai 1,3 juta baru bisa dicairkan atau bisa di withdraw ya. Dengan catatan untuk pelatihan terakhir harus sudah running selesai, harus sudah selesai running. Kalau misalkan belum selesai, maka ditunggu dulu sampai pelatihannya selesai, baru teman-teman bisa dilanjutkan untuk proses pengajuan
penarikan saldonya. Kemudian untuk share pelatihan juga gampang, silakan pilih aja beberapa pelatihan yang ingin di-share, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu klik bagikan pelatihan untuk teman-teman bisa membagikan pelatihan ke sosial media, ataupun bisa menghubungi tim kami atau PIC dari pelatihan tersebut, bisa klik di WhatsApp ataupun hubungi kami di nomor telepon langsung. Kalau misalkan teman-teman ingin mengunduh proposal juga bisa klik unduh proposal. Nah, buat teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut, silakan bisa hubungi di nomor yang tertera di layar dan pastikan juga sudah memfollow akun sosial media kami di Instagram, Facebook, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Denny dan follow akun TikTok-nya Kak Cik Denny. Dan untuk teman-teman semuanya, jika ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor untuk produk-produk K3 seperti APAR, P3K, dan APD, silakan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar. Dan juga buat teman-teman instruktur nih, jika ada yang ingin sharing ilmu dan mendapatkan passive income, teman-teman bisa bergabung di komunitas instruktur Mediatama 2023. Silakan screenshot aja nomor yang di depan layar. Oke, nah ini sudah makin banyak pertanyaannya Pak Denny dan juga Ibu Maya. Silakan bisa dijawab satu persatu. Oke, terima kasih Pak Arief. Nah, jadi teman-teman semua, silakan kalau ada pertanyaan, klik Q&A-nya, lalu ajukan pertanyaan. Tapi ingat, ya, materi kita ini adalah investigasi kecelakaan di sektor konstruksi, bukan membahas mengenai P3K ya, bagaimana cara menolong orang kalau kecelakaannya kayak gini, nggak bisa ya. Itu di luar dari kompetensinya Bu Maya ya. Jadi investigasinya, tapi bukan menolong orang yang celakanya, bukan ya. Bagaimana cara nolongnya Pak? Nah, bukan itu ya. Jadi bagaimana cara menginvestigasinya. Jadi setelah kejadian itu ya. Oke, silakan teman-teman semua. Untuk absen udah di-share di kolom chatnya. Silakan teman-teman absen dulu ya. Oke, pertanyaan dari yang saya pilih adalah pertanyaan dari Pak Berkat Clinton. Jadi Pak Berkat ini sudah melakukan investigasi Bu Maya. Terus sudah membuat laporan. Langkah selanjutnya, laporan tersebut kita lampirkan ke owner kerjaan ataukah ke Disnaker. Nah, ini pertanyaannya. Jadi hasil dari investigasi kecelakaan itu ke owner atau ke Disnaker? Ya, silakan, Bu. Oke, makasih Pak Denny. Ya, saya mengenal dia nih Pak. Halo Mas Berkat, Pak Berkat. Dari Papua itu, dari Jayapura Pak. Oke, ya saya jawab ya. Begini, ketika kita melakukan investigasi, kita membuat laporan. Yang pertama itu pasti ke owner. Ya karena pemberi, misalnya gini, misalnya itu pekerjaan itu punyanya APBN lah, misalnya balai jalan. Yang pertama memang kita harus menyerahkan laporan investigasi kita ke owner kita, ya. Tapi ingat di investasi kita tidak tulis yang salah siapa, enggak, tapi kita memberi rekomendasi akar penyebab kecelakaan itu apa. Itu ke owner dan ke Disnaker. Jadi dua-duanya Pak Denny. Kita harus kasih kedua-duanya. Owner sebagai pemberi kerja dan Disnaker setempat provinsi sebagai yang bertanggung jawab di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Karena pengawas K3 adanya di situ. Walaupun dia pekerjaan konstruksi punyanya Dinas Pekerjaan Umum, tetapi yang punya wewenang tuh ada di Disnaker, ada pengawas K3. Kalau di Provinsi Papua, Pak Berkat namanya Pak Herianto, yang beliau yang mengawasi K3 kita di Papua. Itu yang saya bisa jawab. Oke. Kalau formulirnya, apakah ada Bu? Formulir investigasi itu udah dari format dari PUPR atau dari Disnaker, Bu? Dari kalau misalnya untuk ke PUPR itu ada di lampirannya Permen PU 10 itu ada formatnya untuk investigasi kecelakaan, ada lengkap di lampiran I itu. Nah, kalau untuk Disnaker mereka ada, tetapi misalnya gini, kita nggak mau ke Disnaker lah, kita pakai format kita, boleh. Jadi boleh kita pakai format kita juga, misalnya kita pakailah sekalian dengan laporan yang tadi dari Permen 10 ke Disnaker, mereka nggak masalah. Yang penting kita memasukkan laporan investigasi kita ke mereka. Begitu. Oke, gitu ya Pak Berkat Clinton ya. Jadi gunakan Permen PUPR nomor 21 Bu ya di bagian lampiran. 10 Pak. Permen PUPR direvisi ke 21 udah direvisi ke 10. 10 Pak. Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 poin I ya, lampiran I ya. Lampiran I. Oke, gitu ya Pak Berkat ya. Silakan teman-teman semua yang kerja di konstruksi silakan di-download ya Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 ya. Oke, lanjut lagi. Pak FX Andri Susanto. Nah, ini. Apa investigator punya kewajiban untuk mengevaluasi tindak lanjut penyebab terjadinya kecelakaan yang telah diinvestigasi? Jadi follow up-nya nih
perlu nggak, ada nggak kewajiban tim investigator untuk memfollow up-nya lagi, Bu? Misalkan udah terjadi 3 bulan atau Ya. 6 bulan yang lalu gitu. Ya, jadi gini, kalau untuk investigasi biasanya untuk investigasi kan kita melakukan investigasi, kemudian kita membuat rekomendasi. Rekomendasi itu kita berikan, misalnya nih ya kepada owner. Nah, rekomendasi misalnya salah satu rekomendasi kita adalahnya lemahnya pengawasan atau kurang tidak adanya kompetensi dari pengawas misalnya ya. Nah, kita rekomendasikan itu, pengambil keputusan kan mereka, kita nggak bisa, oh yang salah pengawas, nggak bisa. Kita rekomendasi, kemudian kita sebagai investigator juga boleh, tapi kita tidak bisa intervensi loh. Kita boleh, misalnya kita cek, Pak, kemarin itu kami sudah merekomendasi loh bahwa itu lemahnya pengawasan, perlunya adanya kompetensi dari tenaga kerja. Apakah sudah dikompetensi? Nah, itu boleh kita nanya. Tetapi untuk intervensi lebih lanjut kita nggak punya hak untuk itu. Cuman kita hanya memberi rekomendasi dan memberi saran, coba segera dilakukan pekerja itu skill-nya diperdalam, kompetensinya dipertajam, seperti itu Pak Denny. Oke, gitu ya Pak Andri ya. Kita hanya memberikan rekomendasi ya, perbaikan dan pencegahan agar kecelakaan tersebut tidak berulang. Nah, Pak Irfan juga menarik nih. Bagaimana misalkan ya kalau terjadi kecelakaan itu tidak dilaporkan. Nah, ini kebanyakan nih di sektor konstruksi itu kan nggak ngelaporin tuh kecelakaan. Nah, ini kira-kira ada sanksinya nggak nih Bu Maya nih? Silakan Bu. Ini sering banget nih terjadi nih. Kalau tidak dilaporkan, berarti kan kita tidak tahu tuh Pak Denny. Jadi itu kelemahannya memang begitu Pak Denny. Bukan di Papua banyak. Jadi banyak kejadian kecelakaan kerja. Ketika pernah saya minta data kecelakaan di Dinas Tenaga Kerja, mereka sendiri bilang, Bu, sebenarnya mungkin banyak, tapi karena tidak melaporkan, kami tidak tahu data yang akuratnya seperti apa. Biasanya kecelakaan kerja itu Pak yang bukan apa, kita tahu dari misalnya berita. Nah, oh ternyata ada kecelakaan ya. Nah, sebenarnya memang kalau kita tidak tahu bagaimana kita mau kasih sanksi, kan kita tidak tahu ada kecelakaan di sana seperti itu. Jadi memang itu kelemahannya Pak, ketika ada kecelakaan kerja, ketika tidak dilaporkan itu yang kita agak sulit. Nah, makanya kalau di pakai aturannya Kementerian Tenaga PU Pak, di Permen 10 itu ketika ada terjadi kecelakaan kerja itu mereka kan harus bikin laporan Pak, harus bikin laporan. Jadi mau tidak mau secara tidak langsung kita tahu terjadi ada kecelakaan kerja. Jadi memang harus ada peraturan yang membuat sehingga mau tidak mau, suka tidak suka si kontraktornya ngasih tahu kalau ada kecelakaan kerja, baik itu fatality maupun kecelakaan ringan, begitu Pak Den. Nah, ini kalau dibalik Bu Maya, kalau misalkan dia nggak laporin, tapi sekian kurun waktu 6 bulan berikutnya ya dia nggak laporin ke Disnaker, nggak laporin ke owner, tiba-tiba ada audit atau ada sidak, ternyata proyek itu pernah terjadi kecelakaan. Nah, ini kira-kira pernah nggak ada kasus kayak gini dan kira-kira sanksinya apa nih bagi kontraktor kayak gitu, Bu? Ya, kalau misalnya pada saat sekarang pertanyaan saya lagi, pada saat di audit Pak, kontraktor itu pada dasarnya mereka akan ya menutupi lah ya Pak ya. Jadi gini, kalau saya lihat ya Pak ya, kejadiannya 6 bulan lalu, kemudian kita audit. Saya yakin Pak itu nggak akan mungkin ditampilkan oleh mereka. Jadi kebanyakan, misalnya gini, saya tahu nih pernah ada kejadian di situ. Ketika kami mengaudit saya tanya dulu, pernah ada kejadian? Nggak pernah Bu. Padahal saya tahu itu pernah ada kejadian. Pasti mereka akan bilang tidak pernah. Jadi prinsip dasarnya kontraktor mungkin seperti itu Pak. Jadi memang jarang Pak, jarang yang mereka mengaku, oh iya Bu pernah. Bapak contohnya nih, ada teman-teman saya dari Papua nih yang ikut di webinar ini. Jadi begini Pak, contohnya kejadian Stadion Papua Bangkit. Kami punya stadion terbesar dan termegah di Papua. Saya tahu itu. Jadi itu pasti tidak booming. Tapi di situ ada kecelakaan kerja mengakibatkan fatality Pak, korban jiwa 1. Ya, jadi malam itu saya ditelepon di Snaker tempat dalam begini, Ibu, mari kita pergi, ada kecelakaan di pembangunan stadion. Karena sudah malam Pak, jauh dari tempat saya nggak pergi. Besok pagi kami ke sana. Korbannya sudah dibawa dengan pesawat paling pagi pulang ke Jawa. Nah, kita mau investigasi bagaimana? Itu contoh Pak, itu contoh real yang kami alami di lapangan. Kalau korbannya sudah tidak ada, kami sudah tidak melakukan. Memang kami tetap melakukan investigasi, tetapi kayak nggak tepat gitu Pak, nggak kena ke substansinya karena memang korbannya kami sudah tidak ketemu. Seperti itu Pak Denny. Itulah ya Bu ya. Jadi Beda budaya. Beda budaya kalau ditambang ya. Kalau ditambang kan emang ya diinvestigasi lalu langsung di sharing ke perusahaan lain agar nggak terjadi. Kalau di sektor konstruksi ini
unik banget ya Bu ya. Nah, Jadi makanya sembunyi-sembunyian sepertinya Pak Den. iya, makanya BPJS Jam Sostek itu, BPJS Jakon itu kadang Ya, dia bilang nih, kita punya uang numpuk nih karena kontraktor betul, tuh nggak pernah betul. klaim, dia bilangnya kan kalau terjadi kecelakaan, bener Bu ya? Betul, karena gini Pak Den, saya pernah, waktu itu nanya, karena gini, kadang-kadang banyak teman-teman yang sudah belajar K3, misalnya di ahli K3, ada beberapa bilang gini, "Bu, kami mau ke lapangan." Saya bilang, "Tidak bisa, karena kita bukan pengawas K3. Walaupun kita level kita ahli, tapi kita bukan pengawas K3 yang kita bisa masuk lapangan sembarang." Nah, banyak yang bilang begini, BPJS bilang begini, "Bu, uang kami ini banyak loh, Bu. Tapi kok kayaknya kecelakaan kerja nggak ada ya?" Pak, sebenarnya ada. Jadi banyak. Nah, kenapa begitu Pak Den? Karena pekerja kita juga ketidaktahuan pekerja kita bahwa mereka punya hak untuk itu, begitu. Nah, itulah masih yang perlu banyak benar-benar tugas kita semua sebenarnya. Perlunya tadi tuh Pak Den, kompetensi kalau dia ikut pelatihan gitu ya, seperti pelatihan di Pak Denny gitu ya, K3 Peranca. Dia tahu kalau ketika ada yang jatuh kecelakaan dia punya hak untuk terjadi klaim, perlu dilakukan investigasi. Nah, karena tidak tahu itulah banyaknya celah-celah untuk menutupi semuanya Pak Den, gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua ya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom Q&A. Kalau ada yang mau bertanya langsung silakan raise hand aja. Nanti saya langsung akan bukakan kesempatan untuk bertanya. Ya silakan teman-teman raise hand, klik satu kali aja raise hand yang ada di tombol HP atau tombol monitor Bapak Ibu semua. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya skip ya Bapak Ibu semua ya. Oke, apabila sudah mengikuti pelatihan training basic awareness QHSE, apakah, oh ini agak nyimpang sedikit ya, apakah bisa menjadi seorang safety tapi belum memiliki sertifikat K3? Nah ini agak nyimpang sedikit, bolehlah Bu Maya di-sharing kalau orang punya sertifikat hanya awareness QHSE aja, tanpa punya sertifikat K3 konstruksi, bisa nggak dia kerja sebagai orang K3 di proyek konstruksi? Silakan Bu Maya. Kalau saya bilang nggak bisa sih Pak, karena dia memang benar-benar harus punya kompetensi di K3 konstruksi karena beda materi. Karena kemarin Pak Denny punya di Mindiatama nih, saya kasih materi ahli K3 umum, mereka ada pertanyaan sama. Justru dia bilang gini, "Bu, kami kalau udah pelatihan ahli K3 umum, kemudian beda nggak Bu? Boleh nggak kerja di konstruksi? Kenapa?" Nah, itu boleh sebenarnya, tetapi gini, K3 umum kan contohnya aja, itu kan luas. Sementara K3 konstruksi sendiri pelatihannya juga lebih spesifik. Memang di K3 umum tuh ada materi K3 konstruksi, tetapi memang lebih spesifiknya tuh memang kalau benar-benar dia di K3 konstruksi. Jadi memang kebanyakan dia tanya gini, "Kenapa di K3 di konstruksi Bu nggak boleh kita lampirkan kita punya K3 umum?" Ya mungkin karena kalau di K3 konstruksi memang benar-benar dia harus paham karena materinya juga beda Pak. Kita belajar K3 apalagi yang tadi ya HSE itu dengan K3 konstruksi jelas jauh beda materinya. Jadi mungkin Oke, nggak bisa. Pak Alvin. Jadi awareness QHSE ya itu hanya untuk menambah hasana Menambah ilmu. ilmu pengetahuan kita aja, tapi tetap yang namanya legal ya legal certificate Pak Alvin juga harus punya ya. Terlebih lagi kalau Pak Alvin kerjanya di sektor konstruksi. Nah kalau teman-teman yang ahli K3 umum nanti di konstruksi sebagai apa? Sebagai sekretaris P2K3 ya. Ya. Nah itu Penting ya Pak Den, teman-teman. saya potong Pak Den, itu penting. Jadi gini, sekarang beberapa klien saya di Papua nih Pak, dulu Pak Denny mungkin tahu, dulu mereka bikin sertifikat bilangnya badan usaha lah ya, K3 badan usaha gitu ya, PP 50 itu bisa Pak pakai K3 konstruksi yang dari Kemenaker, sekarang sudah bisa. Jadi semua klien saya kemarin saya ikutkan di ahli K3 umum, karena sebagai P2K3-nya harus ahli K3 umum. Iya, Gitu, Pak Den. karena P2K3 Ya, Permenaker 87 menyebutkan sekretaris P2K3 harus ahli K3. Ahli K3 dibuktikan dengan SKP dan lisensi. Ya, SKP dan lisensi yang dimaksud adalah ahli K3 umum. Itu ya, nanti hubungannya ya. Oke, lanjut lagi. Ini pertanyaannya mirip-mirip nih. Punyanya Pak Hairudin sama Pak Mulyadi. Ini kira-kira nih siapa yang mempunyai kewajiban kalau terjadi kecelakaan itu untuk menginvestigasi apakah pihak ketiga atau internal perusahaan itu sendiri atau bahkan konsultan supervisi yang melakukan investigasi. Silakan Bu Maya, tim dari investigator itu terdiri dari siapa aja? Oke. Tim investigasi itu bisa dari perusahaan itu sendiri. Misalnya gini, sudah perusahaan ini kita punya ahli K3 lah ya. Paling tidak ahli K3 minimal kayak tadi ya materi ini minimal step by step-nya dia sudah tahu
apa saja yang harus diinvestigasi. Bisa dari sendiri, atau misalnya kurang yakin, misalnya gini, dia bisa dari pihak ketiga, yang tentunya sebenarnya dia harus mempunyai sertifikat kompetensi insiden investigasi. Ada tuh sertifikat kompetensinya Pak Denny ya. Nah, itu bisa misalnya kita bisa minta bantuan dari pihak ketiga, misalnya satu orang, yang paham, misalnya karena kami belum paham. Tapi kalau pekerja tidak fatality, itu bisa saja dari mereka sendiri. Tetapi kalau fatality, mungkin bisa minta bantuan dari pihak ketiga untuk melakukan investigasi. Jadi satu tim dengan yang internal, itu Pak Den. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua ya. Jadi tim investigasi itu bisa dari internal yang memang sudah berkompeten, atau yang punya authority, atau juga bisa melibatkan pihak eksternal yang memang kompetensinya di bidang investigator ya, insiden investigator. Itu ada sertifikatnya dari BNSP ya, jadi bukan dari Kemenaker ataupun PUPR, kayaknya juga nggak ada kayaknya Bu Maya ya. Dari Hanya BNSP Pak. dari BNSP. Oke, ini menjawab pertanyaan semua nih dari Pak Mulyadi juga, Pak Luki juga mirip nih pertanyaannya. Nah, masuk lagi nih pertanyaan yang agak spesifik nih Bu Maya, terkait dengan alat berat nih. Misalkan ada alat berat di Morowali Utama nih katanya nih. Kasusnya itu menewaskan katanya 2 karyawati operator alat berat. Nah, kalau ngomongin soal apa tahapan-tahapan ya yang harus dilakukan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut untuk investigasi. Nah, mungkin tahapan-tahapan secara umum aja Bu Maya yang Bu Maya ceritakan tadi. Kalau kita ditunjuk sebagai tim investigasi, apa aja nih yang harus kita lakukan untuk menginvestigasi kecelakaan tersebut? Yang alat berat tadi Pak Den ya, kasusnya Ya, misalnya ya. betul. Nah, Ya, kecelakaan alat ya, berat. misalnya ada alat berat tadi celaka, yang pertama yang tadi kayak video saya tampilkan, yang pertama yang standar dulu ya Bapak Ibu ya, lokasinya di mana, posisinya alat itu di mana, kemudian waktunya kapan. Tadi kan menewaskan fatality-nya 2 orang karyawan. Nah, yang pertama kita lihat akar penyebabnya. Apakah SOP-nya penggunaan alat berat itu sudah ada? Kemudian apakah lisensinya alat berat itu masih berlaku? Ada, dan kalau ada apakah masih berlaku? Kemudian kita lihat lagi apakah operatornya mempunyai kompetensi di bidangnya, karena jangan salah, banyak operator yang belum mempunyai kompetensi di bidangnya. Banyak juga alat berat yang belum lisensinya kadang-kadang sudah mati belum diperpanjang. Nah, itu juga kita perlu. Jadi akar penyebabnya salah satu kita lihat itu dulu. Kemudian sudah kita melihat lokasi, melihat apakah ada SOP-nya, prosedurnya, izin kerjanya apakah ada. Izin kerja itu perlu. Izin kerja itu bukan request Bapak Ibu, beda ya, dunia konstruksi itu ada request memang, tapi izin kerja ini kita berhubungan dengan K3. Kemudian kita mulai melihat setelah tadi SOP-nya, kemudian lihat lisensinya, kemudian lihat operatornya, kemudian kita mulai yang tadi sudah saya tampilkan, kita mulai merunut kejadiannya dari sebelum kejadian apa, kita membuat kronologinya. Dari kronologi itu kita bisa melihat kesimpulannya itu penyebabnya apa. Jadi kita rekomendasikan misalnya penyebabnya ternyata operatornya ini tidak mempunyai lisensi. Nah, kita memberikan rekomendasi itu kepada pihak yang perusahaan itu begitu. Terus misalnya, oke lah, sudah terlisensi, tetapi ternyata si operator alat berat itu tidak punya asisten. Ingat Bapak Ibu, ketika kita mengadakan alat berat itu ada blind spot ya, ada titik-titik yang gimana operator tidak bisa melihat. Itu dia perlu asisten di situ. Apakah dia punya? Apakah ada satu asisten yang mengarahkan dia untuk mengoperasikan alat berat dari bawah seperti itu. Jadi itu kurang lebih kronologis seperti itu. Kemudian dianalisa Bapak Ibu ya. Ada beberapa analisa kalau Bapak Ibu ikut belajar lebih mendetail lagi tentang investigasi, ada beberapa analisa. Satunya namanya SCAT. SCAT itu singkatan dari Systematic Cause Analysis Technique. Jadi ada teknik-teknik untuk menganalisis kejadian kecelakaan itu Bapak Ibu. Kalau saya jelaskan kita akan punya waktu lama. Bangsa. Jadi ada satu analisa namanya SCAT. Yang paling gampang, ada beberapa analisa memang, tetapi yang gampang kita pakai namanya analisa SCAT, System Cause Analysis Technique. Nah, itu dari analisa itu kita bisa tahu mendetail kenapa penyebab terjadinya si tadi alat berat itu kecelakaan. Begitu Pak Den.
Oke, jadi gitu Pak Ibu Gema Hoirunisa ya. Jadi kita mulai dari dokumentasi K3 seperti Bu Maya bilang tadi, apakah ada lisensi operatornya ya, punya lisensi asli atau enggak, karena banyak juga operator yang lisensinya nembak, yang palsu juga ya. Cek di Betul, Pak. teman K3 ya. Terus operatornya harus ada asisten, terus apakah ada prosedur kerjanya, lalu adakah izin kerjanya, ya permit to work, ditambah lagi ada JSA-nya, lalu kita menggunakan sistem untuk menginvestigasi sket tadi ya. Kita akan tahu kronologinya dengan kita melakukan wawancara terhadap pekerja-pekerja yang ada di sana sebagai saksinya. Gitu ya Bu Gema ya. Lanjut lagi nih, Pak Hairil, oke ini ya Pak Hairil Aimansyah. Hasil investigasi kan termasuk info internal di mana pegawai ada confidential commitment. Jika dari sisi perusahaan tidak mengizinkan, tetapi kita tetap melaporkan ke Disnaker, apakah kita sebagai petugas K3 akan kena sanksi dari perusahaan tersebut? Silakan Bu Maya. Ini kadang si malakama nih. Ya, saya semangat, tapi enggak. Karena tadi undang-undang yang tadi saya tampilkan tuh. Ada undang-undang yang mengatur tentang bahwa kecelakaan harus dilaporkan. Jadi kita dilindungi oleh undang-undang. Jadi ketika kita misalnya kita melaporkan, ya memang resikonya mungkin di belakangnya pecat aja lah Bu Maya ini sudah melaporkan, ya itu resiko. Tetapi kita dilindungi undang-undang loh Pak. Karena undang-undang tadi sudah saya tampilkan undang-undangnya ya, ada yang pertama tuh undang nenek moyang kita nomor tahun 70 tadi ya, ada beberapa, ada permennya, ada undang-undang nomor 3-nya tadi, itu semua memang bilang bahwa kecelakaan harus dilaporkan. Jadi tidak bisa tidak, memang harus dilaporkan. Jadi kalau sampai Bapak dipecat gara-gara Bapak melaporkan, lapor aja ke Disnaker Pak. Gitu. Karena memang harus dilaporkan. Terlindungi undang-undang kita Pak untuk melaporkan kecelakaan. Oke, gitu ya Pak Hairil Aimansyah ya. Memang menjadi seorang K3, khususnya K3 konstruktur itu challenge-nya luar biasa ya Bu Maya ya. Ya. Kadang beda banget ya budaya kita kerja di K3 pabrik atau K3 manufaktur, tambang, minyak dan gas bumi. Beda Pak. Jauh banget K3 konstruksi itu yang ngatur orangnya lebih sulit ya Bu ya. Apalagi kalau pekerja-pekerjanya yang langsung dibawa oleh mandor yang notabene pendidikannya kadang nggak sekolah, kadang nggak tamat, kadang bingung kadang kita ngasih edukasinya Bu Maya ya. Oke. Ya. Lanjut Pak Ilham Ansari, ini juga nih pertanyaannya Pak Ilham Ansari, semakin banyak nih. Misalkan nih Pak Ilham ini sudah melakukan investigasi nih Bu, ditemukan root cause-nya adalah penggunaan scaffolding yang tidak standar. Oke. Nah hasil dari investigasi itu sudah direkomendasikan itu harus menggunakan scaffolding yang standar, misalkan yang menggunakan pipa tubular dan lain-lain ya. Tapi si kontraktor itu masih tetap aja menggunakan scaffolding yang tidak standar gitu loh. Nah, ini kita sebagai petugas K3, apa yang harus kita lakukan nih, Bu Maya? Silakan. Tergantung Pak Denny. Tadi laporkannya kemana? Kalau lapornya ke direkturnya sama ibu. Kalau dia melaporkannya kemana dulu? Kalau dia melaporkannya ke direktur saja, misalnya Pak Dir, tolong dong diganti kita punya scaffolding nih dengan yang scaffolding yang memadai gitu ya. Tapi enggak ya kita mau bikin apa, tapi ya itulah alangkah baiknya kita melaporkan ke ownernya juga. Selain kita melaporkan hasil investigasi kita ke direktur, owner kita siapa, pemberi kerja kita siapa. Misalnya pemberi kerja kita misalnya ownernya adalah dari dinas PU atau dinas bina marga atau pihak ketiga, itu bisa Pak. Nah kalau perlu laporkan langsung ke Disnaker, pasti karena Disnaker nggak mungkin, mereka pasti melindungi tenaga kerjanya Pak Den. Jadi jadi kalau ngelapornya jangan cuma ke direktur Pak, kalau direktur nanti cuma diabaikan, hanya sekilas saja selewat. Pada dasarnya Pak, kontraktor itu mencari untung sebanyak-banyaknya tanpa melihat apakah itu kerja itu baik atau tidak. Gitu. Saya dimarahin kontraktor nanti Pak. Tapi betul kenyataannya. Oke, jadi kalau bisa hasil dari investigasi itu dilaporkan ke pihak eksternal agar ada yang mengawasi ya hasil dari investigasi itu diperbaiki atau tidak gitu ya Pak Ilham ya. Oke, lanjut pertanyaan yang umum nih Bu Maya dari Pak Kevin. Bagaimana cara program K3 konstruksi ya itu dapat berjalan optimal? Ya, ini gimana nih Bu Maya ya, kadang proyek konstruksi itu petugas K3 konstruksi itu kadang bingung nih, misalkan nih dia butuh APD, dibilang oleh kepala proyeknya nggak ada budget karena belum ada dropping dana dari kantor pusat. Nah, kita udah
semaksimal mungkin buat program, tiba-tiba anggarannya nggak ada gitu loh. Nah, ini gimana Bu Maya agar program K3 konstruksi ini bisa berjalan optimal di proyek-proyek konstruksi? Silakan dari Pak Kevin. Untuk supaya pekerjaan program K3 bisa berjalan optimal, yang paling utama adalah Bapak Den kompetensinya dulu, ya. Kalau misalnya si orang K3-nya itu kompetensinya entah dari mana, dia tidak akan bisa tahu paham dari mana. Nah, contohnya tadi ini bilang, misalnya kita mau mengoptimalkannya lewat APD, APD-nya kita minta-minta nggak ada, bilangnya belum. Nah, jangan lupa kita punya aturan yang sekarang itu bahwa biaya K3 semua termasuk APD ada dalam AHSP. Jadi sudah tidak tidak ada alasan lagi untuk penyedia jasa tidak menyiapkan APD dan teman-temannya ya di lokasi kerja karena biayanya sudah ada. Dulu bolehlah Permen 05 itu kan biaya K3 masih hidden, masih sembunyi-sembunyi di biaya umum. Tapi ketika sekarang sudah ada, itu sudah bukan alasan dari penyedia jasa untuk tidak melengkapi K3. Nah, bagaimana kalau program K3 bisa berjalan? Yang paling penting adalah skill-nya dari si ahli K3 itu dia harus benar-benar bagaimana dia membudayakan K3 pada pekerja. Tadi Pak Denny bilang pekerja kita banyak yang pendidikannya minta maaf ya di bawah. Dan mereka tidak mau pusing Pak, mereka yang taunya mereka kerja, mereka punya uang. Nah, bagaimana kita orang K3 membudayakannya dulu, menyalurkan, mentransfer budaya K3 buat mereka, dan kita mulai bersatu-satu. Dan kalau ketika pekerjanya mereka sudah belajar budaya K3, otomatis program K3 itu bisa berjalan. Tapi kalau program K3 tadi berhubungan dengan APD dan teman-temannya dan rambut teman-temannya itu ya, itu bukan alasan lagi karena biaya K3 sudah ada masuk dalam AHSP. Gitu Pak Den. Oke, jadi gitu ya teman-teman, program K3 ya kita bisa jalankan dengan baik asalkan kita sendiri sudah dilengkapi kompetensi di bidang K3 konstruksi. Dan yang kedua juga harus ada komitmen dari manajemen ya terkait dengan budgeting seperti Bu Maya tadi, kalau memang sudah dianggap daerah B, HAS, daerah KP, itu kita tuntut tuh ya anggaran tadi harus dikeluarkan ya. Jadi jangan berupa anggaran aja gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita punya ilmu, kita juga bisa tahu cara berkomunikasi sama manajemen akan pentingnya K3, ya, itu intinya. Oke, Pak Mulyadi, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana dengan silo nih Bu Maya, surat izin layak operasi ya, atau SUKET sekarang namanya ya, surat keterangan memenuhi persyaratan K3. Contoh misalkan eksavator yang sering dipakai oleh konstruksi. Nah, eksavator ini misalkan nih dari Jakarta ya, dibawa ke Papua. Nah, di Jakarta SUKET itu atau silo itu sudah ada. Tapi di Papua ya, apakah harus ada lagi SUKET itu dibuat lagi oleh Disnaker dari Papua, jadi akan double tuh. Nah, gimana menurut Bu Maya? Silakan Bu. Ya, pengalaman saya di lapangan harus Pak Denny. Jadi ada beberapa pekerjaan konstruksi besar di Papua ketika mendatangkan alat dari luar Papua, ketika dia tiba di Papua harus dilisensi lagi Pak. Harus, dan itu memang sudah. Kami di Papua itu ada beberapa proyek besar yang alat-alatnya langsung dilisensi. Contohnya saja waktu kita bangun jembatan Hautakam, begitu alat tiba, memang waktu itu saya sendiri yang bilang menyurat langsung di Snaker untuk dilisensi. Dan itu walaupun di sana sudah dilisensi, waktu itu mereka berasa gini, Bu, itu alat dari Surabaya Pak Den. Mereka bilang gini, Bu, ini kami sana sudah dilisensi dan dia masih baik. Nah, kenapa harus dilisensi lagi di Papua? Karena begini Pak Den. Berjalan dari Jakarta ke Papua nih, contoh tadinya, misalnya 1 minggu perjalanan nih. Lah kita kan nggak tahu apa yang terjadi dengan alat itu di laut, ya. Siapa tahu ada tangan-tangan nakal cabut, dia punya baut satu Kak. Kita nggak menghakimi sih Pak Den. Tapi kemungkinan itu kita harus jaga. Jadi ketika alat itu sampai di sini, tetap harus dilisensi, tetap. Dan memang peraturannya harus ada. Dan di Snaker setempat sini bisa melisensi alat-alat itu, begitu. Jadi tetap harus dilisensi Pak Den. Oke, gitu ya Pak Mulyadi ya. Jadi kalau ada ya perpindahan alat berat, mobilisasi alat dari Jawa ke Papua atau Jawa ke Kalimantan atau dari daerah satu ke daerah yang lain, misalkan dari Jakarta ke Banten ke Tangerang sekalipun, itu pun dari Disnaker masing-masing daerah akan melakukan yang namanya pemeriksaan pengujian terhadap alat berat tersebut berulang ya. Memang akan ada biaya ulang ya, biaya tambahan lagi ya, tapi
ya kalau mau safety memang harus ada investasi untuk melakukan pengujian terhadap alat itu. Kenapa? Karena kalau terjadi kecelakaan pasti ditanya Bu Maya ya, apakah Ya, sudah ada dilakukan uji riksa terhadap alat itu. Nah, itu menjadi tanggung jawabnya dari Disnaker daerah sana gitu loh. Jadi ya. kalau nggak ada pemeriksaan pengujian ya kita tetap jadi kesalahannya. Oke, lanjut nih. Satu lagi pertanyaan langsung dari attendance kita nih, Pak Timothy. Silakan Pak Timothy. Selamat siang, Bu Mai. Selamat siang, Iya. kami di Papua sudah Iya. sore Pak, sudah jam Iya, 5. selamat sore ya. Sore dia jam 5 lewat di Ya. Papua. Bu Mai, saya mau nanya Ya, Bu Mai. silakan Pak. Misalnya suatu pekerjaan konstruksi, dia mengalami kecelakaan dan sehingga area tersebut itu ditutup untuk sementara. Nah, pertanyaan saya adalah kalau misalnya ownernya minta tetap dibuka, sekalipun pihak investigasi itu belum selesai, apakah tetap bisa dibuka? Apa harus kita tutup Bu? Itu aja Bu, pertanyaan saya. Ya, kembali kita owner Bapak ada peraturannya di Permen 10 bilang ketika terjadi kecelakaan kerja itu pekerjaan harus di stop ya sampai waktu yang ditentukan, misalnya setelah di stop sampai ketika misalnya tidak ada kecelakaan. Saya sebagai kontraktor saya harus melaporkan kecelakaan sampai semuanya clear baru bisa melanjutkan. Itu sudah tertuang di Permen 10 Pak, dia harus di stop. Jadi kalau ownernya yang mana dulu Pak? Kalau ownernya misalnya dari swasta, Bapak kasih tahu saja aturannya. Kalau ownernya dari pemerintah, mereka pasti tahu aturan itu bahwa ketika terjadi kecelakaan kerja memang harus di stop dulu Pak sampai semuanya clear, dilakukan investigasi, dinyatakan aman, baru lanjutkan pekerjaan. Seperti itu Pak Timothy. Ini ownernya adalah Menkon Bu. Misalkan Pak Timothy adalah subkonnya. Oh, Nah, oke. kasus itu kayak gimana? Oh, misalnya Pak Timothy ini subkonnya. Kemudian si main kontraktornya ini yang kontraktor utamanya bilang lanjut. Pak, kasih tahu saja Pak, loh kan Pak kita melanggar aturan nih. Kita masih punya aturan yang mengatakan bahwa ketika terjadi kecelakaan kita harus investigasi dulu sampai, tapi kalau itu fatality loh Pak. Tapi kalau cuman kecelakaannya yang tidak fatality ya cuman laporan biasa saja bisa lanjut, tapi kalau fatality Pak nggak bisa. Memang harus dilakukan investigasi dulu sampai benar-benar clear baru bisa lanjutkan. Kenapa? Supaya dimasukkan supaya tidak ada korban lagi yang terjadi berulang gitu, kejadian yang kasus sama gitu. Jadi begitu Pak Timothy. Jadi memang kalau untuk fatality memang harus di stop Pak, tapi kalau tidak fatality bisa dilanjutkan. Oke, jadi catatannya itu ya Pak Timothy ya, kalau terjadi fatality ada yang meninggal, itu wajib di stop pekerjaannya sampai dengan proses investigasinya selesai. Ya, jadi kalau pemerintah tetap nyuruh jalan berarti pemerintahnya sendiri yang PUPR-nya yang nggak paham terkait dengan K3. Kalau lanjut aja gitu ya Bu Maya ya, berarti suruh baca lagi tuh regulasi yang dia buat sendiri dia langgar sendiri gitu ya. Oke, Pak Arif sudah pukul 3. Silakan saya kembalikan lagi ke Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih Bu Maya dan juga Pak Denny. Dan juga terima kasih teman-teman semuanya sudah standby sampai akhir acara ya. Sampai pukul 3 sore, kalau di Papua sudah jam 5 ya. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum kita closing ya, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita. Pada Bu Maya, dipersilahkan. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk investigasi kecelakaan, sekali lagi saya tekankan, ketika kita melakukan investigasi, kita tidak mencari siapa salah, siapa benar, tetapi kita hanya merekomendasikan apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dilakukan, dikoreksi, seperti itu ya. Jadi kita hanya memberikan rekomendasi kenapa penyebab-penyebab terjadinya kecelakaan dengan beberapa analisa, tentunya ada beberapa analisa tentang investigasi. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik untuk belajar tentang investigasi, ada pelatihannya juga ya. Jadi kita ini yang saya bagikan hanya kulitnya saja Bapak Ibu. Jadi yang penting Bapak Ibu tahu ketika ada terjadi kecelakaan di tempat kerja bagaimana Bapak Ibu bisa menginvestigasi. Ya, pesan saya kita di K3 mari kita bekerja dengan hati kita dan menghadapi para pekerja konstruksi kita yang dari berbagai macam latar belakang pendidikan. Terima kasih Pak Arif, Pak Denny, sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri buat semua Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Maya. Luar biasa teman-teman semuanya. Tak terasa sampai kita di penghujung acara, tapi jangan dulu kemana-mana teman-teman. Seperti yang sempat saya
infokan di awal, kita akan bagikan 1 buah door prize untuk 1 orang pemenang. Kalau misalkan tadi diinfokan ada diskon 50% auditor ya. Nah, ini kita bagikan gratis untuk 1 orang pemenang. Dan syaratnya adalah tetap harus sudah pernah mengikuti sertifikasi auditor, sertifikasi ahli K3 umum. Kalau misalkan belum, silahkan nanti mengikuti dulu atau hangus ya. Oke, nah kalau misalkan teman-teman nanti namanya ada, silahkan klik raise hand. Kita putarkan sekarang. Saya akan coba bacakan. Selamat kepada atas nama Bapak Berkat Clinton Pakpahan. Apakah ada? Oke, ada. Selamat kepada Bapak Berkat Clinton mendapatkan 1 buah door prize sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama Academy. Baik, terima kasih Bu Maya dan juga teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama ya, karena untuk pekan depan kita akan bahas lagi tema yang menarik, yaitu mengenai strategi integrasi K3 dan cyber security dalam perlindungan data digital. Nah, pastikan teman-teman masuk ya ke dalam webinar pekan depan. Baik, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Saya Arif Purwadana. Saya Denny. Dan pembicara kita pada siang hari ini, Ibu. Saya Maya. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya, Pak Denny. Terima kasih Bu Maya. Sama-sama. Ya, saya izin live, Pak. Selamat semuanya. Terima kasih teman-teman.